Hai halo Detikers, kembali lagi bersama Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Selama 3 jam ke depan Detikers bakal ditemenin menu spesial hari ini. Ada apa aja ya? Let's check this out. Atlet muda Indonesia lagi-lagi bikin bangga nih Detikers. Tim Uber dan tim Thomas Indonesia kompak raih posisi runner up. Yang makin membuat bangga, tim putri Indonesia bisa mendobrak batas 8 besar setelah stuck selama 6 musim terakhir. Keep going ya atlet Indonesia. Setelah bikin vlog kepedesan, kali ini Pak Jokowi sepedahan di Car Free Day sekitar Bundaran HI. Bahkan beliau juga menyapa dan foto bareng warga nih. Wih, gimana ya rasanya sepedahan bareng Pak Jokowi? Definisi SMP, sudah makan pulang. Pria yang viral di Jakarta Pusat karena makan warteg tapi bayar sesuka hati akhirnya ditangkap nih. Gak cuma sendiri, pelaku beraksi sama temennya. Waduh, gak boleh kayak gitu ya Detikers. Nah, itu dia menu hari ini. Indonesia. Ore! Selamat dulu dong buat tim bulu tangkis Indonesia yang kemarin berlaga di Thomas dan juga Uber Cup 2024. Seru ya, trending topik kita tuh selalu olahraga Alhamdulillah lagi. ya, setelah kemarin sepak bola ya, sekarang akhirnya di perbulu tangkisan juga, yang kayaknya adalah urutannya nomor 2 ya, setelah masyarakat tuh paling suka sepak bola, kedua pasti bulu tangkis, karena tiap RT pasti ada main bulu tangkis. Oh iya bener. Bener kan? Dari kecil kita kayaknya bisa sih. Iya, dari kecil pasti bisa gitu. Either beneran pakai raket atau kayak pakai apa aja gitu. Gue pernah pakai tutup Tupperware tahu? Maksudnya? Main bulu tangkis. Oh iya. Saking merakyatnya. Apa? Lu pernah pakai sendal jepit mainnya? Sendal jepit. Diketepak-ketepakin gitu ya? Koknya pakai apa? Pakai batu? Pakai kok beneran tapi. Koknya gue beneran. Si bisa tuh, tapi kayak saking pengennya main raketnya gak dikeluarin takut rusak, jadi pakai itu dulu. Biasa zaman bocil. Gak apa-apa ya, seru tapi. Seru. Itu yang kita inget-inget malam sampai hari ini. Dan ya Detik Pagi, Detikers masih barengan sama Indi Arisa. Yes, I'm back. Dan juga ada Akbari tentunya ya. Dengan Gimana suara lagi? bindeng kita berdua ya. Bener, tapi mudah-mudahan tetap jelas aja lah ya, Iya. tersampaikan maksud yang diceritakannya. Amin. Gitu. Bar kemarin gimana weekendnya, ngapain aja? Gue mikir recovery aja udah. Recovery? Gila men, gue biasanya tuh sakit tuh cepet banget sembuh ya kan. Iya, kita mau shoutout dulu ya Iya. buat Detiker semua. Pokoknya kamu jangan sampai sakit karena kita berdua sakit. Terus kita tuh baru ngeh gitu kalau kita berdua tuh recovery-nya Lama. udah tidak secepat dulu. Iya. Pas gue sadarin, pas gara-gara Anas dateng kan, ada tim kita di Detik ini dateng. Aku juga kemarin sakit, tapi aku udah sembuh. Iya, aku cuma minum ini sama ini sembuh lah. Kok gua kagak begitu? Iya. Gitu. Mungkin karena kita udah Iya, akhirnya Akbari yang menyadarkan, di kita tuh udah umur segini, jadi kita recovery-nya gak kayak dulu. Iya lagi. Oh bener banget. Tapi gitu sangat menolak untuk kayak statement kayak gue udah jompo nih. Bener. Gue udah menolak sebenarnya. Bener, itu di pertemanan gua, bahkan teman gua yang lebih muda dari gua gak boleh bilang jompo. Jadi kalau Seriusan misalnya ada gitunya? ada, jadi kayak Oke, menarik. aduh gak mau ikut gua jompo. Gak boleh. Gak boleh Indi, gak boleh ngomong jompo. Gue kayak, weh tenang. Tapi beneran yang kayak sampai marah gitu loh, kayak gak boleh bilang jompo, gak boleh bilang apa lagi ya, kayak loyo atau kayak mager gitu, gak boleh lah. Mager boleh lah, tapi jangan bilang jompo. Kalau emang gak mau bilang aja, enggak I'm not in the mood gitu. Gak boleh bilang jompo. Dia bilang. Mindset. Iya mindset gitu. I'm not in the mood aja gitu, jangan bilang jompo ya. Oke, Betul. noted. Nggak, kita strong, kita kuat, kita cepat sembuh. Amin. Amin ya, kita denial sebetulnya ya. Iya. Bisa dibilang juga. Iya, jadi kemarin itu gue sempet anxious banget Detikers karena Itu sakit. dari hari apa berarti sakitnya? Technically ya, Nih, iya. kalau direntetin lagi bahkan dari minggu lalu. Minggu lalu hari Senin? Hari Minggu. Oh lu udah mulai tuh 2 minggu agak-agak. lebih, seminggu lebih? Bener, jadi gue ke Bandung kan gitu. Terus jadi kebetulan waktu itu tim kami lagi banyak yang sakit tuh. Gue gak tahu sih, kayaknya mungkin udah agak sedikit bertransformasi ke gue ya si virusnya. Terus ketambahan gue ketemu adik gue kan, nikahan sepupu gue. Gue tidur sama adik gue, sudah pasti lah ya. Ini di yang hotel. gempa Garut. Betul. Nah adik gue udah demam tinggi.
Gitu besok paginya bangun hari Minggunya gue kayak wah sakit nelen nih. Oh adek lu demam. Iya. Oke, terus. Tapi gue masih denial. Terus mumpung di Bandung gue jajan telur gulung. Wah yang minyak-minyak lah. Jajan bebek yang paling hits di Bandung ada tuh yang minyaknya juga nauzubillah kan. Terus pakai kol gorengnya segala macam. Terus dari siang udah gak enak nelen, makin sore makin berasa. Udah tuh gue tuh malamnya ini fix sih gue sakit. Gue mau izin besokannya tapi kayak wah kasihan nih anak-anak repot nanti ya kan. Bener. Gitu udah hari Senin dipaksain siaran. Kita ketemu. Yang kita ketemu udah malamnya tidak bisa bertahan sampai kemarin gitu. Terus Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu bener-bener di rumah aja recovery ya. Gue udah sampai panggil tukang nail art ke rumah karena gue nggak bisa diem banget bar jadi gue mesti ngapa-ngapain. Akhirnya gue panggil aja orang nail art. Tuh. Oh ini beda-beda? Beda-beda semua. Ada stiker apa gue tempel. Tuh. Ini kayak zodiak bukan? Enggak juga, random aja. Random. Random ada bulan, ada bintang. Kalau tapi enggak. Tuh ini ada love, ada bintang-bintang, beda-beda. ada bunga gitu. Tapi bulan bintangnya enggak gue gabungin karena nanti jadi masjid ya. Pas gue bilang gitu mbaknya ketawa gitu. Ya mbak biarin aja lah hiburan orang sakit. Gue bilang gitu terserah gue ya mbak ya. Gue mau desain apa oke kata mbaknya gitu. Udah terus gue ada nge-MC Sabtu Minggu. Jadi gue anxious banget bar karena gue kayak wah gue udah lunas masalahnya. Gak mungkin kan gue balikin duitnya. Duitnya juga udah kepake. Kalinya buat gue infus. Buat gue cek darah juga kan ya. Jadi pokoknya gue anxious banget karena ya Allah kenapa ini gak sembuh-sembuh gitu. Karena biasanya minum obat sekali 2 kali sembuh. Ini tuh sampai besokannya udah 2 hari gak sembuh-sembuh juga. Masih sama aja. Bahkan ada beberapa momen tuh kayak kok malah makin meriang gitu. Tapi dengan tawakal dan kesabaran akhirnya sembuh juga. Dan jawabannya dari Akbari ternyata ya kalau kita harus mulai menerima bahwa recovery-nya udah gak secepat dulu. Iya. Gitu Cuma seenggaknya sekalinya kita udah recovery kita harus awet recovery. Iya benar. Jangan sampai terulang lagi. Sakit lagi ya. Gitu detikers ya. Dan watch out juga ya karena lagi banyak DBD tuh. Gue hampir aja kena juga kemarin dari hasil tes darah. Iya. Gejala tuh udah, cuma kata dokter gua untung ini udah buru-buru diobatin. Kalau nggak buru-buru diobatin lewat tuh pasti udah kena DBD. Lewat kena DBD kena kan. DBD, bukan untung ada kalimat tambahannya tadi gua nunggu. Kena DBD maksudnya. Baik karena kalau ngomongin lewat tuh kayak gue keinget tadi nih ada satu meme yang gue simpen kemarin. Gara-gara lewat di timeline gue gitu kemarin. Nih sebentar. Nah ini dia nih. Nah nih cowok ketika kecelakaan oh iya benar nih lihat nih cowok ketika kecelakaan tuh kan kayak I'm strong ala gores doang tapi kalau demam tuh kayak it's the end of the world gue mau die. Nah ini gue banget relate banget gue. Lo udah merasa mau mampui gitu. Iya kemarin kayak gitu kayak gue lebay banget gitu padahal ya udah lebay banget gue akhirnya terus kayak gue kemarin gue udah gak kuat. Iya terus akhirnya gue ini minta nyokap datang menjenguk kayak gitu akhirnya manja lagi udah. Iya bener sih. Akhirnya kayak ya gitu jadi ada yang masakin ada apa gitu. Iya sih butuh gitu. Nah itu yang gue nggak bisa tuh karena nyokap gue juga kan di Bandung. Nyokap gue bahkan masih di Melbourne baru pulang tadi malam. Terus aduh mati. Gue nangis video callan sama nyokap gue. Lu pernah gak sih sakit saking sakitnya nggak tahu mesti ngapain nangis. Nah itu gue kejadian udah sampai nangis sampai udah kayak mama sakit banget. Ini sabar ya bentar lagi mau pulang ya lu liburan mulu gue bilang gitu. Iya abis ini anaknya temen mama lagi mau nikah jadi mama bantu temen nyokap gue tante Yanti anaknya lagi mau nikah segala macam jadi nyokap gue beresin gitu. Oke tadi malam udah pulang landing terus udah oke mama udah nyampe mama langsung pulang ke Bandung ya lanjut naik travel ke Bandung jadi tetap gak ketemu gue. Jadi kayak itulah momennya nangis video call sama nyokap doang momen di sakit kemarin. Sabar ya. Apa Masya Allah tabarakallah. Syarat buat nyokap ini tapi kan udah ada doanya. Bener. Sekarang mungkin lo bisa tetap sehat gitu dan syarat tuh buat nyokap kita terima kasih juga mah udah ngerawat aku kemarin. Iya, karena biasanya tahu kalau sama nyokap di kayu putihin gitu ya, dibalurin sambil didoain itu sembuh tahu. Magis cuy. Magis banget. Padahal bacaannya tuh cuma bacaan yang Al-Fatihah apa surat pendek ya kan, tapi magis guys. Chaos gue happy lah ya. Terus dari rasa happy ya nih ya. Itu tuh bisa jadi turn into ke sadness gitu loh. Karena
kayak gue ngerasa anjay gue udah makin tua segala macam, berarti umur nyokap gue juga di dunia makin menipis bla 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 gitu cuy. Jadi lu tiba-tiba mood swing gitu ya? Lu kepikiran gitu gak Cindy? Kepikiran kalau Iya itu. kan? Iya kalau itu kepikiran. Kalau orang tua itu gue bahkan Gue ngeri anjay gitu ya. iya, gue gitu suka berusaha untuk lebih sering mengingat bahwa the more we getting older, kita tuh kadang suka lupa kalau orang tua kita tuh justru ya lebih tua lagi. Iya, sedih banget ya. Itu sedih banget ya. Tapi orang tua makin melayani kita karena dia ngerasa kayak gue hidupnya nggak tahu buat apa lagi, maksudnya udah cukup lah Itu hidup gue. joynya mereka. Iya, joynya Iya, mereka adalah joy serving kita. Makanya gue tiba-tiba pas pulang ke Bandung kadang suka apa-apa dibikinin gitu, apa-apa Iya. udah ada di atas meja. Padahal gak usah mah, gak usah, kita gak minta. Iya benar. Cuman ya mereka emang seneng ya. Ya gitulah, jadi embrace aja apa yang lagi ada segala macam ya, disyukurin aja teman-teman ya. Benar, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Nah tuh. Oke, mudah-mudahan hari Senin ini bisa menjalani dengan semangat ya. Dan sehat yang paling penting. Tadi gue mau bilang dan banyak uang, gak penting banyak uang kalau lo kagak sehat. Udah. Iya bener. Gitu. Ya Bu Arfi ini masih sehat-sehat aja nih, dilihat-lihat. Wah dia chill banget. Bu Arfi tuh kayaknya virus aja gak berani ke dia. Kayaknya Takut. dia doang deh, Mas Rindra Iya. aja kemarin sempet pilek juga. Randra udah tumbang, udah di awal dia. Iya. Dia pelopor. Vi, apa rahasia para bintangnya Vi? Lo tetap stay strong. Rajin sholat, oke. Tadarus. Lo aja kagak tahu namanya apa. Tahajud. Puasa Daud denger-denger ya selang-seling gitu ya. Gila. Masya Allah banget ya. Luar biasa ya. Masya Allah banget munafiknya ya. Dasar. Aduh, ya udah kita mau merayakan ini aja Detikers ya di pagi hari ini tentang pertandingan Indonesia melawan dunia, ya kan, di ajang bulu tangkis. Yes, ini dia tim Uber dan Thomas Indonesia kompak raih posisi runner up. Jadi tim Thomas dan Uber Indonesia ini sekarang udah di posisi runner up setelah kalah dari China. Jadi tim Thomas Indonesia takluk 1-3 dari China, sementara tim Uber Indonesia itu kalah telak nih 0-3. Oke. Jadi finalnya kemarin nih Uber Cup dan Thomas Cup itu ada di Indonesia versus China kan, ada di High Tech Sports Zone Center Chengdu. Chengdu. Bukan Chenggu ya teman-teman ya. Iya, bukan Chengdu. Mangdu juga ya. Bukan Mangdu juga, benar. Kalau itu tawar-menawar nantinya ya. Benar. Kita Kalau itu bisa menang kita. Oh iya benar. Jagonya. Kalau di Mangdu kita bisa menang. Hanya dengan pura-pura pundung gitu, kayak 100.000, enggak 40.000, pergi. Ya udah ya. Pergi tapi kayak pengen dia. Iya pengen ditanya. Terus ada momen kayak gak dipanggil lagi, gue kayak ya kok gak dipanggil Ya. gitu. Gue balik lagi deh. Iya akhirnya kayak 70 lah gitu. Iya benar-benar. Chengdu ya. Iya. Aduh kita iya tadi kan udah Chenggu pertama Pak Randra tadi ya, Chenggu ya. Kita coba mulai bahasnya dari Uber Cup dulu Detikers ya. Nih di final Uber Cup Cina ternyata memenangi 3 pertandingan pertama untuk merengkuh title juara Piala Uber ke-16. Wow. Gila ya, ini Cina udah 16 kali loh juara Uber. Partai pertama mainin laga antara Gregoria Mariska Tunjung yang menantang juara Olimpiade sekaligus pemain nomor 2 dunia rankingnya tuh ada Shen Yufei. Tapi sayang Gregoria ternyata tidak mampu memberikan perlawanan sengit sebelum akhirnya nyerah dengan skor 7-21, 16-21 dan Cina akhirnya unggul 1-0. Waduh. Kemudian berikutnya ada duet Siti Fadila Silva Ramadanti dan Ripka Sugiarto yang diandalkan di partai kedua nih. Tapi Fadia Ripka nggak bisa juga berbuat banyak saat menghadapi pasangan Chen King Chen dan juga Jia Yifan. Fadia Ripka akhirnya menyerah dengan skor 11-21, 8-21 yang bikin Cina unggul 2-0 atas Indonesia. Lalu di posisi tertinggal Indonesia berharap akhirnya bisa mencuri poin gitu kan ya di partai ketiga. And then turn out Esther Nurumi Triwardoyo dimainkan untuk melawan He Bingqiao. Nah Esther mengawali permainan dengan menjanjikan setelah merebut game pertama. Tapi He Bingqiao akhirnya dia bangkit di 2 game terakhir untuk memenangi pertandingan ya. Jadi ada rubber set dengan skornya 10-21, 21-15 dan 21-17. Hasil ini memastikan pula China unggul atas Indonesia 3-0 sekaligus memenangi Uber Cup 2024 dan Indonesia harus puas berada di posisi runner up. Tapi keberhasilan tim Uber Indonesia menembus final ini patut kita apresiasi gimana pun juga ya. Yes. Bravo buat teman-teman.
Uber Yes. Indonesia. Soalnya udah 6 musim terakhir tim putri Indonesia ini selalu mentoknya tuh sampai perempat final aja nih, kagak maju-maju sampai final. 8 besar itu. Oke. Dan akhirnya sekarang tim putri Indonesia sudah mendobrak batas 8 besar, bener kata Akbar ya. Tim Uber Indonesia berhasil melebihi target awal lolos ke semifinal, bahkan sampai ada di runner up tuh udah lebih dari target. Good job. Good job. Timnas kita juga udah lebih dari target juga kan Bener. kemarin. Jadi semuanya sebenarnya lebih dari target. Semuanya lebih dari Iya. target ya. Bagus nih kalau gitu mentalitinya udah mamba dan stay fully stay hungry ya. Semoga lebih tetap pengen jadi juara nomor 1 sih gimana pun juga. Amin. Nah ini kita balik lagi ngomongin tentang calon istrinya Mika Angelo. Oh iya bener. Dari The Overtunes ya. Mika Angelo. Si Georgie nih ya, Gregoria terbebani ekspektasi pada diri sendiri. Jadi usai turnamen, Georgie menyesal karena gagal menunjukkan performa terbaik melawan Chen Yufei. Georgie sendiri mengaku terbebani ekspektasi terhadap diri sendiri. Dia bilang gini katanya nih, The Tickers. Pertama, saya mau minta maaf kepada semua tim karena saya tidak menunjukkan permainan yang bagus hari ini. Bisa dilihat di game pertama sangat tidak nyaman dan tidak yakin dengan yang mau saya tampilkan. Saya sudah mencoba yang terbaik di game kedua tapi itu tidak bisa bikin saya menang. Ucap dia dalam keterangan yang diperoleh oleh Detik Sport. Sedih dan kecewa rasanya karena sebenarnya momen final Piala Uber adalah salah satu yang saya nantikan. Kemarin bisa dibilang saya bermain cukup bagus. Hal itu membuat saya punya ekspektasi untuk bermain bagus juga hari ini. Tapi malah jadi kesulitan sendiri. Tuh. Secara fisik saya tidak lelah. Tapi mungkin di pikirannya jadi berat. Sebaliknya lawan malah bermain sangat bagus dengan tekanan sebagai tuan rumah. Ya Georgie sendiri juga bilang nih kalau sekali kalah, Georgie juga hanya sekali kalah dalam 5 pertandingan Uber Cup 2024. Berarti sebenarnya udah bagus ya kan, cuma sekali kalah gitu. Dan Georgie sendiri berperan penting atas suksesnya tim Uber Indonesia melaju ke final untuk pertama kali sejak 2008. Di luar itu saya mau ucap syukur untuk tim Uber tahun ini saya berada di tim yang kompak, yang bisa membangun kerjasama yang bagus. Saya yakin kekompakan itu membuat kami hari ini ada di sini di final Uber 2024. Mantap ya buat Gregoria ya. Gue penasaran apakah ada siapa tadi Mikanya ya, nonton gak? Mikanya nonton di Twitter sih gue lihat. Dia kayak live update banget gitu. Iya, sweet banget deh. Oh iya. Kalau ngeliat tiap kali si Georgie lagi tanding tuh kayak sweet banget. Oh. Kayak tadi kasih emoji love atau apa Oh my gitu god, ya, kayak cute di super banget. gitu ya. Terus mana Mika tuh malu-malu gitu tahu. Iya Dia kan. malu-malu gitu, sumpah. Iya. Cute banget ya. Lucu sih ya. Lucu. Nah gue tuh ngeliatin ininya loh. Maksudnya Georgie kan kayak 3 tahun 2 tahun lalu lah. Itu tuh dihujat banget sama netizen. Kenapa sih? Gara-gara kalah mulu. Oh, I see. Nah itu tuh sih. Staminanya masih up and down gitu. Nah itu tuh Mika tuh nge-backupin dia di Twitter. Iya. Jadi keren banget nih. Mika gila, kamu tidak hanya sampai sekarang udah mantap. jago nih kan. Jadi kayak ya udah. Di situ ya, di balik perempuan hebat juga ada cowok yang hebat ya. Gue suka nih mindset Enggak melulu di balik cowok hebat ada cewek hebat, di balik cewek yang hebat juga ada cowok yang mantep nih gitu ya Mika. Tuh. Bahkan sekarang si Georgie ini udah jadi unggulan tim buat Tunggal Putri Indonesia tuh dari dukungannya Mika. Gila ya, Mika tuh beneran started from the bottom now we're here bro. Iya bener. Didukung Respect tuh cari pasangan yang kayak gitu ya. Bener. Jangan toksik. Bener ya. Dan terbukti gitu, maksudnya Mikanya juga sama diri sendirinya bener, dia berkarya, dia seorang musisi, dia punya banyak lagu, album solo juga gitu di luar The Overtunes-nya, jadi mantap ya. Ini lumayan couple goals ya, ini kayak kalau dibikin film lucu ya. Lucu. Satu musisi, satu atlet badminton yang atletnya ceweknya lagi. Iya, yang melawan netizen di Twitter sampai sekarang udah jadi primadona. Iya bener. Oh dulu si Mikanya nge-counterin gitu? Sempet. Karena kan ngehujatnya parah banget kan netizen kita, apalagi di Twitter. Iya bener kan, teman-teman kita mulutnya lemes ya netizen ya gitu. Aduh, tapi bagus lah ternyata Gregoria membuktikan bahwa mulut-mulut pedes netizen itu tuh justru dijadiin drive alias bahan bakar sama dia buat nunjukin bahwa
ya gue bisa and to prove them wrong aja gitu dengan Betul. prestasi ya. Lanjut lagi Detikers ya, tentunya masyarakat kita angkat topi untuk pencapaian tim Uber Cup Indonesia yang akhirnya meraih posisi runner up. Dan segenap masyarakat Indonesia juga ngasih apresiasi penuh buat perjuangan tim Uber Cup sampai sejauh ini. Maklum katanya kan terakhir ke final Uber Cup itu tuh 16 tahun lalu which is 2008. Coy lu nggak 2008 tuh 16 tahun lalu loh. Oh my god. Oh my god gak? Oh my god. Kayaknya santai banget gue. Gila 2008 adalah 16 tahun yang lalu 16. pemirsa. 16 tahun yang lalu ya. Kemarin perasaan. Kayak Iya baru itu gue kemarin. masih pakai Opera Mini tau gak? Iya bener. Gue masih pakai Yehba sama Ibadi tau Oh gak? iya bener. Buat YM Yahoo Messenger. Oh my god. Pernah gak tahu kan Gen Z. Ya udah lanjut aja ya. Bahkan di Indonesia terakhir menang Piala Uber itu tahun 96 tuh. Gue baru berapa tahun ya. Itu udah lama banget juga. Kalau 96 ya itu udah lama banget. Itu di sebenarnya udah lama. Kita baca kata netizen ya. Ini ada beberapa dari kata netizen yang udah kami kutip. Dari siapa nih gak ada namanya. Untuk hashtag Uber Cup 2024 masih belum beruntung tapi bangga dengan perjuangan para pemain baru yang sudah berjuang sampai masuk final. Terus udah gitu ada lagi yang bilang barudak sekecil ini berkelahi dengan China. Really proud of this youngster team and deserve for silver medal. Hashtag Uber Cup 2024 Bagus. ya. Ada lagi nih, jangan menyerah mengukir sejarah. Memiliki kamu saja kita sudah juara. Waduh. Nada. Runner up udah keren tim Uber. Yo, biasanya mentok di ini apa quarter final. Thanks. Terus ada emoji ini perak. Habis itu ada emoji Indonesia. Hashtag Uber Cup 2024. Uji @_Agung. Sekian Yeah. XXXX ya. Udah gitu ada lagi nih dari @hub sekian lalalala maksudnya ya. Ya Allah nggak tahu tapi aku bangga banget sama tim Uber Indonesia. Masuk final aja suatu anugerah yang tak terbayangkan. Terima kasih untuk pemain, pelatih dan seluruh tim Uber Indonesia. Kalian luar biasa. Api dan nunjuk. Oke, menyala abangku kali maksudnya ya. Itu dia komen-komennya dari netizen. Mantap sekali. Lanjut nih ya, kita ngebahas tentang daftar juara Uber Cup. China memang tersukses, Indonesia paling sering jadi runner up. Jadi dalam daftar juara Uber Cup, China tuh emang paling sering langganan juara nih, Detikers nih. Jadi kalau dilihat gitu ya, Indonesia sendiri juga sebenarnya harus puas dengan ya runner up sekarang. Tapi paling sering dalam sejarah ajang ini ya memang si China yang jadi juara. Jadi bagi China itu merupakan gelar juara yang udah ke-16 kalinya ya di Uber Cup. Jadi dia emang ngedominasi sebagai satu-satunya negara yang sudah juara sampai 2 digit. Habis itu disusul juga ada Jepang, tim sukses kedua dengan 6 gelar. Sementara Indonesia yang pernah 3 kali juara Uber Cup di tahun 1975, 1994 dan juga 1996. Kini sudah 8 kali runner up di ajang ini. Tidak ada negara lain yang lebih sering finish di posisi kedua dibandingkan Indonesia. Jadi kita langganan runner up gitu ya. Tapi tadi kalau ngomongin soal Cina yang paling sering gitu ya jadi juara. Gue tuh kalau ngelihat Cina entah kenapa ya. Negara Cina ya, negara Tiongkok. Dia banyak juara di mana-mana. Kenapa coba menurut lo? Karena warga negaranya emang banyak juga. Oh iya bener. Ya kan? Jadi dia di mana-mana menguasai. Dia juara di badminton, dia juara di apelah, dia juara tiba-tiba di volley, dia juara. Karena warganya banyak. Jadi katakanlah dari 10 pasti ada 1 yang berprestasi. Iya. Itu. Apakah iya, solusinya adalah memperbanyak masyarakat? Enggak ya. Jangan. Iya, udah gitu bahkan di luar negeri tuh di mana-mana ada kampung Cina, ya kan? Iya. Gitu. Ada Jadi, Cindo. Oh iya. enggak. Kalau itu di Sunter. Di MCR juga ada Cindo juga. Iya. Bener. Cindo cewek tuh ini ya kalau berdasarkan gue lupa lagi yang ngerilis si grafiknya tuh siapa. Oh iya. Tapi yang betul. cewek tercakep nomor 2 tuh Cindo. Nomor 1 Sunda. Iya, Lu. setelah Sunda. Gue tapi ada Sumateranya tapi boleh lah gue ngeklaim gue Sunda lah ya. Anjay. Gitu. Iya, terus nomor 3 tuh grafiknya Jawa ya, bukan? Gak tahu gue. Tapi yang Batak dulu ya? Batak ya? Lupa gue. Pokoknya yang nomor 1, nomor 2 itu gue Iya. ingat ya. Nah tapi dari grafik itu tuh gue agak bukan kecewa juga ya. Apa ya istilahnya. Gue expectnya tuh Manado tuh ada di peringkat tinggi-tinggi juga. Tapi kayaknya enggak. agak 5 ke bawah gitu kalau gak salah. Karena gue percaya cewek-cewek Manado tuh entah kenapa cakep-cakep banget.
Oh iya. Kayak masih ada turunan bule-bule dulu zaman Portugal, Belanda Oh gitu, iya, tau gak iya, sih? iya, mukanya. Gitu. Alisnya tebel ya kan. Terus iya. putih-putih gitu, tapi bukan putih cindo ya gitu, iya. bule aja gitu ya. Iya benar-benar. Oke, lanjut lagi. Jadi kita mau bahas sekarang tentang Thomas Cup. Nah, ini buat cowok-cowoknya ya. Sementara itu kekalahan dari Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri memastikan Indonesia takluk 1-3 dari Cina di final Thomas Cup kemarin. Bakri julukan ganda putra ini nggak bisa keluar dari tekanan dan kalah juga ternyata skornya 11-21, 15-21 dari He Jiting dan juga Ren Xiangsu pada partai keempat. Tapi dari partai pertama, jadi Indonesia ternyata emang udah ketinggalan dari Cina setelah Anthony Sinisuka Ginting kalah 17-21, 6-21 atas Shi Yuki. Lalu Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto juga takluk di rubber game lawan Liang Weikang sama Wang Chang. Fajarian kalah di 18-21, menang 21-16 dan takluk 17-21 atas Liang Wang. Hasil ini juga ngebikin Cina unggul 2-0 atas Indonesia. Nah, terus lanjut di partai ketiga nih, Indonesia sempat memperkecil ketinggalan ya dari Cina 1-2. Dan Jojo alias Jonathan Christie meraih kemenangan dengan 21-16, 15-21, 21-17 atas Li Chifeng. Jadi sampai rubber set. Katanya dengar-dengar kalau fansnya Jojo udah tahu ya kalau Jojo rubber set udah pasti auto menang gitu. Jadi bawalah pertandingan Jojo ke rubber set, niscaya Jojo menang. Tuh gila 16 pertandingan Jojo belum kalah cuy. Gokil. Emang rezeki nikah nih ya. Bener, rezeki anak. Rezeki Hamidun juga nih kayaknya ya. Gokil sih. Oh, waduh. Ih gila. Lucu banget. Gila Jo, mantep Jo. Ayo Jo. Cuma Jo, buka baju lagi Jo. Oh iya. Oke, dulu udah Asian kelihatan Games ya kan. gitu. Asian Games dulu tuh happening banget, inget gak sih Indi? Iya ya. Dia buka baju ya? Iya yang waktu itu. Gue lupa ya tahun berapa Indonesia Open gue pernah nonton Jojo. Jojo tuh kayak masih jadi newcomers gitu, masih malu-malu. Kalau ini gue ngelihat dia sekarang pembawaan dirinya tuh udah yang kayak gue juara. Iya. Udah adult gitu. Dia juga udah bertransformasi menjadi pria dewasa gitu. Dulu kan mungkin masih teenager gitu, masih dewasa muda gitu. Gila ya. Dia 97 nih kelahirannya, berarti berapa? Dia kayaknya I think 26 apa 24 gitu. 26 tadi kalau gak salah gue browsing ya. Oke. Gitu udah cocok lah lagi ranum-ranumnya ya. Lalu habis itu Jojo memperpanjang nafas merah putih lagi setelah Ginting dan Fajarian kalah di 2 partai pertama. Tapi sayangnya nih ternyata Bagas Fikri gak bisa mengatasi tekanan dari Jiting dan Xiang Yu ya. Indonesia akhirnya harus ya udah deh kita menerima dan puas aja sebagai runner up di Thomas Cup 2024 ini. Dan Cina kini sekarang memenangi lagi Piala Thomas dan Cina sudah mengkoleksi 11 gelar Piala Thomas, tertinggal 3 dari Indonesia yang masih menjadi penguasa. Gak apa-apa kali ini kita kalah tapi masih memimpin ya berarti ya. Skor perolehan yang paling sering juara itu masih di tangan Indonesia. Mudah-mudahan 2026 bisa juara lagi. Amin. Amin. Baik. Itu dia. Seru banget ya, kita udah banyak berita tentang kejuaraan gitu. Ginting lanjutin Ginting nih ya, ini sekarang lagi nih. Kalau Ginting kalah karena tak bisa lepas dari tekanan Shi Yuki gitu ya. Jadi Anthony Sinisuka Ginting kalah 2 game langsung gitu ya dari Shi Yuki pada partai final Thomas Cup 2024. Ia mengaku tak bisa lepas dari tekanan sang lawan dan harus puas kemarin dengan skor 17-21 dan juga 6-21. Wah, kasihan ya. Tapi gak apa-apa, tetap fight aja. Anthony Ginting tak menampik bahwa ia gagal mengeluarkan permainan terbaik sebab Shi Yuki tak membiarkannya mendapatkan momentum. Dari awal memang sampai pertandingan selesai, saya tak bisa keluar dari tekanan Shi Yuki dan cara mengatasi kondisi di lapangan juga tadi saya gak bisa menemukan hal yang tepat gitu. Jadi itulah yang dibocorin sama Ginting waktu kemarin dilansir sama PBSI. Saya juga udah nyoba tidak ada tekanan dari penonton atau karena ini pertandingan final, murni karena ini cara bermain di lapangan saja. Kendalanya apalagi dia juga bukan lawan yang mudah katanya Ginting gitu. Ginting sendiri
nggak punya catatan yang cukup oke melawan si Yuki sebelum final Thomas Cup 2024. Ia hanya 2 kali menang dalam 10 kali pertemuan, dan 1 dari 2 kemenangan itu didapatkan pada pertemuan sebelum laga malam tadi, ya ini di BWF World Tour Finals Desember 2023 lalu. Jadi berarti Gitu. memang lawannya ini lawan yang berat ya gitu, diakui Iya. oleh Ginting sendiri juga si Yuki ini. Gitu The Tickers. But anyway, Yes. overall jadi kesimpulannya adalah Jonathan Christie jadi satu-satunya yang menyumbang poin untuk Indonesia di final Thomas Cup 2024. Respect. Ini adalah bukti Jojo mentalnya kuat banget ya. Dia tangguh sekali dan memikul tekanan besar di partai ketiga. Dia tetap tampil percaya diri dengan berhasil mengatasi Li Shifeng. Skornya 21-16, 15-21 dan 21-17. Rubber set meneh ya kan. Rubber set lagi di waktu 77 menit. Memang pada akhirnya Indonesia gagal sih menyamakan skor setelah Bagas Maulana dan Muhammad Sohibul Fikri kalah. Tapi Jojo cukup puas bisa menyumbang kemenangan untuk Indonesia. Li Shifeng dengan dukungan penonton sebagai tuan rumah, dia juga ingin menjadi penentu kemenangan. Dan dia juga ingin menampilkan yang terbaik, kata Jojo pada saat dilansir dari PBSI. Katanya saya udah berusaha untuk melawan hal tersebut demi kebanggaan bangsa. Itu jadi bahan bakar saya hari ini, katanya gitu. Jojo juga punya modal buat tampil pede. Di tahun 2024 ini dia adalah juara All England ya, dan juga kejuaraan Asia 2024 yang menjadi momen mengalahkan Li Shifeng pada partai final di Ningbo, China. Gitu tuh. Kita lihat lagi pertandingannya, mantap. Gokil Terus menurut gue tuh kayak Apa? badannya Jojo tuh kayak lucu banget lagi. Kayak atlet basket. Jadi dengan maksudnya tinggi besar gitu ya. Dengan lapangan badminton yang seukurannya gitu tuh, jadi dia tuh kayak menguasai lapangannya banget, ngerti nggak? Jadi kayak dia mau ke kiri ke kanan tuh cuma tinggal selangkah doang aja gitu set. Bener-bener jadi benefit buat dia sendiri gitu Bener. ya, dalam postur yang kayak gitu ya. Gitu, jadi kebodian lah gitu si lapangannya. Apa? Tuh, saya biasanya nunjuk kepala terus. Oh gitu. Jadi ada pemain India yang ngalahin Ginting, Keren. dia pakai posenya nunjuk kepala gitu, nah sama Jojo dibales. Oh gitu, jadi kayak gayanya Jojo kalau menang kayak gitu ya. Tuh tadi kata Putra, jadi kapan kita badminton lagi? Tuh. Kapan kita ikut Bar? Badminton. Iya ikut. Kan kita pernah ikut squash dulu, ingat gak kita pernah squash? Iya. Iya. Ntar kita 2 badminton. kali kan waktu itu? Iya benar. Sekali. Di GBK kan kita. Iya. Lupa gue. Ya gitu deh. Ya pokoknya ntar kita badminton sama Detik Pagi ya. Yoi. Itu dia, jadi seru banget ya kan, pengen ikut badminton juga biar bisa ngerasain juga. Tapi ya ini setelah 26 tahun ya tim Thomas dan Uber Indonesia kompak ke final lagi. Jadi udah lama gitu kan, dari kemarin tadi seperti yang dikasih tahu juga. Di Thomas Cup 998 tuh kalau di recap lagi ya, kemarin tuh yang diperkuat di Indonesia tuh siapa aja? Ada Haryanto Arbi, ada Ricky Rexi, ada Hendrawan, ada Chandra Sigit, dan juga ada Joko Supriyanto. Itu keluar sebagai juara. Indonesia menang juara 3-2 skornya atas Malaysia di final. Sementara itu tim Uber Indonesia harus puas di runner up di edisi 1998. Indonesia kalah 1-4 dari China di partai puncak. Itu dia reviewnya tentang Thomas dan juga Uber Cup kemarin ya. Mudah-mudahan kamu sudah terbarukan lagi dengan informasi-informasi olahraganya di pagi hari ini. Ya, yang pasti bisa jadi amunisi dan juga obrolan untuk nanti ketemu sama teman-teman. Karena yang update-update gini menurut gue tuh lo ketemu klien, ketemu temen makan siang tuh pasti akan jadi obrolan meja banget enak. loh. Lo udah tahu nih tadi skornya, skornya segini. Iya gitu. Oh si ini menang ya gitu. Yang menang di cowok si Jojo nih. Iya, gitu. si Jojo gak kalah-kalah nih, 16 kali pertandingan tuh. Now Nanti you know. langsung tahu tuh Jojo anaknya cowok lo gitu. Tapi benar. Iya, Bisa iya. jadi pemain juga tuh. Oh ya iya kan? bener. Soalnya kalau cewek pasti jadi idol. Oh Ya kan? iya Jadi bener. member JKT kalau member cewek, kalau JKT. cowok jadi atlet. Bener. Gila ya, couple Ih. goals juga tuh. Sumpah itu goals banget sih menurut gua. Yang satu atlet, yang satu idol ya. Iya. Dia angkatan berapa sih si JKT-nya? Sanju tuh 23-24. Oh, tapi dia udah beres, udah keluar dari graduate. udah graduate ya. Udah graduate. Oh.
Lucu banget. Yoi. Ya udah kalau gitu Detikers ya, jangan kemana-mana. Kita balik lagi ya setelah yang satu ini, tetap bersama Indi dan juga Akbari di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Detik Pagi, jangan tidur lagi. Kaget gua. Masih barengan sama Indi dan juga Akbari Detikers ya di I Love Monday. Cenah ya. Iya sih, gue lumayan I Love Monday sih karena berita-berita kita ringan, happy, olahraga gitu. Kalau Gen Z gini. Gimana? Gini. Gini. Bener kan? Iya. Oh, jempolnya enggak ikut. Iya, jadi gini tuh. Oh. Ngik. Agak kenceng sih jarinya ya, menurut gue tuh kayak ngek. Iya, gitu. susah ya. Kan kalau kita kan gini kan. Iya, jadi lu gini kan. Atau kan gini masih gampang lah. Tiba-tiba ada lah gini. Iya, entah kalau gini tua tau. Kalau gini tua dia bilangnya gini ya. Apa? Kacang tanah. Emang kacang tanah gitu ya? Kacang tanah. Emang iya ya? Kacang tanah. Oh, Kacang bener. merek burung itu kan. Iya kan? Yang di supermarket. Jadi gini ya Detikers, biar kamu dianggap muda. Ya, betul. Gue dan Akbari tuh harus cari banyak hack untuk kelihatan muda nih. Tapi berhasil selalu. Kayak Berhasil Buta nih, Hilmi aja gak tahu umur kita ya kan. Bener. Banyak yang gak tahu umur kita sebenarnya. Jadi ada Hilmi, Detikers, anak magang MUE kita. Bagus ya make-upnya, gue suka deh. Dia ini tahu, dia tuh megang bridal di Hilmi tuh orang mana sih? Probolinggo apa mana ya? Daerah Jawa-Jawa gitulah pokoknya. Kayak dari Jogja tuh masih kesana lagi. Dia tuh bridal, jadi kayak suka dandanin pengantin, terus suka hairdoin pengantin, sampai suka hijab duin pengantin. Jadi menurut gue skillnya mantep dia. Mantep dan hairdo-nya bagus dan dalam waktu singkat. Bener si Itu Hilmi yang bisa susah, kerja dalam men. tekanan ya. Parah. Bener ya. Dan dia tipe-tipe cowok ceria yang kayak kalau ada dia jadi berwarna. Iya. Ya seru. Oh, gue sama dia menemukan satu kesamaan. Sama-sama suka Ariana Grande gue sama dia. Gue tau gak ada reels yang Ariana Grande tapi ditempelin sama lagu Sabi Lulungan. Jadi yang jadi ada cewek dandan udah mirip banget Ariana Grande dengan ponytailnya. Terus dia kayak mau whistle kayak mau gitu. Tiba-tiba terus Aya nyambung ke lucu banget. Whistle-nya nyambung ke suling Sabi Lulungan. Dan si Hilmi juga tahu itu. Jadi gue kayak Hilmi kita biasa di remix gitu. Di remix gila Ariana Grande Sabi Lulungan ya. Detikers sih gue lagi salvok juga nih sama sedotannya Indi nih. Jadi sebetulnya ini buat boba cuy. Tapi kagak ada yang biasa. Kasih lihat dong kamera dong. Kasih lihat kamera. Jadi kita kan udah less plastik ya guys. Tuh. Jadi gue selalu membawa stainless straw. Tapi entah kenapa sekarang di tas gue gak ada yang ukuran kecil. Yang normal adanya yang buat boba tuh. Jadi gue pakai aja tetap. Oke. Di tas lu tuh isinya apa aja nih? Kayaknya ada semuanya ya. Berat banget tahu. Gue kadang sampai Allahu Akbar tas gue berat banget tuh. Coba gue pegang. Cewek tuh kayak semuanya Oh iya. dibawa gitu. Makanya kalau ada cowok yang mau do me a favor, please bring my bag. Dan ini menurut gue tasnya nggak terlalu cewek ya, jadi kayak masih aman lah. Kalau anak-anak skena pakai tas-tas tote bag gitu masih bisa kan ya, cowok-cowok. Bener. Gitu. Kalau Akbari bawa apa aja sih biasanya hari-hari? Gak bawa. Bawa diri aja ya. Oh iya. Tas bahkan gue kalau turun ke mall juga gue nggak bawa, gue cuma bawa HP doang udah. Dipegang-pegang gitu atau lo pakai clutch? Enggak lah, lu bukan tipe cowok pakai clutch gitu. Jangan. Tapi sempat SMA lagi kuliah gue sempet pakai clutch gitu. Oh, di gini ya. Iya, tapi lo mantes sih, kadang ada beberapa yang menurut gue aduh jangan deh gitu. Tapi gue bukan clutch. Iya, tahu gue ya, tahu maksud gue. Ngerti kan, gue kayak adalah pokoknya yang kayak anak-anak. Iya, yang Gasper Gucci gitu loh. Iya, yang bold, ngerti gak sih brandnya tuh kayak Loud brand, yang print. Aduh. Iya, terus pakai loafers gitu. Pakai loafers bener. Ketat.
Bener. Yang gitu tuh masih kayak butuh diakui banget tau. Kayak yang nih I bring myself gitu. Iya. Kayak menurut gue, aduh kalem aja bro gitu. Iya. Tenang aja, tenang Aduh. gitu ya. Apa? Gue jadi keinget. Apa? Gue kan kemarin kayak nge-scroll Facebook gitu ya, Detikers ya. Gue kayak gue akhirnya melihat masa-masa katro gue juga. Gimana? Apa yang lo rasakan? Gue tuh kayaknya banyak gaya-gaya gue waktu kuliah katro sih sebenarnya. Lu gaya katro lu di zaman kapan? Iya gue kuliah juga sempat ada katro tuh. Bahkan pas udah mau enggak juga sih. Enggak ya? Bukan udah mau lulus, tapi gue lagi di salah satu radio station. Gue lagi explore banget warna rambut. Jadi gue ombre udah berhasil, tapi itu gue bangga ombre gue karena gue melakukannya before it was cool gitu ya. Terus tiba-tiba gue tuh entah kenapa gue nge-bleaching rambut gue yang pigmentasi hitamnya kuat ini. Terus bukannya dapat blonde malah jadi oranye, ngerti gak? Oranye jamet banget tau gak? Oh lu pernah oranye? Sumpah pernah kayak gitu. Terus udah gitu kayak temen-temen gue pas nyampe kantor, Indi kenapa rambutnya kayak gitu? Iya tadinya tuh mau gini tapi keluarnya gini gitu. Ya udah selang kayak 3 hari apa seminggu udah gue timpa lagi warnanya pakai coklat. Wah gini bagus kan, gelap gitu. Cuma ada masa-masa lo tuh kepo, lo pengen cobain semua hal aja, gitu. Tapi pas gue cari tahu ya ternyata kalau kayak kan lo bilang lo lihat foto jadul abis lo ngerasa jijik karena begini sendiri. Itu berarti lo tuh udah jauh melangkah. Kalau lo udah ngelihat foto lama lo dan lo enek gitu kayak iya apa sih gitu. Oh iya bener ya. Lo ngelihat hasil foto yang kayak mana? Gue gue dulu pakai baju atasannya warna hijau toska gitu. Terus? Celana merah. Nabrak banget. Sepatu ungu. Terus? Tas warna biru muda anjing. Demi apa sih? Iya kayak gitu anjir, gue ke kampus. Kenapa sih? Dan ternyata temen-temen kampus gue inget. Oh gitu? Baru kayak lampu merah banget gitu. Gue kayak gini ya Bar? pantes kagak ada cewek anjir. Iya kayak gini bener-bener. Kayak gini. Kayak studio Detik Pagi gue jalan-jalan gitu di kampus ya. Gila. Ada fotonya gak mana? Gak ada, malu gue. Iya alasan yang ada di otak lo apa? Anjing gue keren banget gitu. Fashion bro, fashion anjir. Fashion gitu ya. Iya. Tapi waktu itu lo ide aja atau lo ngelihat ada satu sosok yang lo pengen ikutin? Kayak lo liat idol siapa enggak? Gak ada, gue berprinsip kayak kalau gue pede semua keren aja. Iya, lu katro. Bener. Gue juga pernah lagi. Tapi gue jadi inget gara-gara Akbar yang ngomong gitu. Gue kayaknya pernah ke kampus pakai legging print gitu deh. Oh, tapi itu keren men zaman Keisha kan? Tahu gak sih? Ada masanya. Iya, yang Keisha TikTok, lagu TikTok. Iya, tapi abis itu gue tabrakin pakai platform Macan. Lagi Macan iya pernah. Tapi gimana ya? Lagi Macan tuh kalau stylingnya bener tuh bisa keren dan edgy banget. Tapi kalau salah lo norce banget. Temen gue dulu kalau perhatiin ya, pakai legging Macan ya. Terus gue merasa biasa aja waktu kuliah kan. Setelah gue kerja terus gue mikir, ih trio Macan. Jadi malah ke trio Macan dia, gue liat foto-fotonya asli. Iya bener. Jadi legging Macan tuh pokoknya animal print tuh ya. Kata kuncinya itu kalau lo pinggir jurang, lo gak jago nge-styling, lo norce. Tapi kalau lo bisa, tuh lo jadi edgy dan keren gitu lah pokoknya. There's no in between gitu. Aduh, itulah dia ya. Seru lah ya. Outfit sama kita. ini Zebra ya? Pernah, gue ada legging zebra juga gue pernah. Zebra. Lo pakai apa? Enggak, gue inget yang tadi itu kan gue kemejanya Tosca, terus kemejanya yang kayak dikancing sampai atas semua gitu. Tahu yang kayak pengen prep look gitu. Terus lo dari siapa lihat siapa itu tuh? Gue nggak tahu, gue nggak ada gue. Kayak yang penting beda aja gitu, beda. Iya temennya ada yang tahu nggak? Nggak ada. Dan bahkan waktu itu kan gue kan jadi yang kayak tukang ospek gitu kan. Gue tuh dapet surat cinta dari satu mahasiswa baru. Terus? Gara-gara dia bilang, aku ngeliat kakak tuh lucu deh pakai celana merah anjay. Tobat bro gitu gue bilang. Ya Allah lucu banget. Atau mungkin Bar, dulu pernah ada era kita di mana warna celana jeansnya tuh warna-warni. Yang celana pensil, celana jeans hijau, merah, oranye. Itu upstairs kan? Ya? Era di upstairs, iya. Gue punya tuh beberapa. Tapi di era di upstairs tuh kita SMP sebenarnya. Oh iya benar. Itu gue udah kuliah men. Oh iya lo masih gitu. Jadi dari mana inspirasinya Akbar ya? Gak tahu. Iya benar. Apa? Celana ungunya kayak ubi. Ada yang bilang ungu apa coba? Ungu janda itu. Ungu janda. Violet kan gitu. Iya. Terus
Terus udah gitu pensil lagi kayak Changcuters. Oh my god, gila sih. Tas reggae gitu yang merah. Tas reggae. Ya Allah, tas reggae lagi. Reggae. Jadi merah, kuning, hijau, ungu tuh ya dia. Ya Tapi ampun. keren deh. Keren loh. Gue pengen ada kayak apa era apa kita katrokor gitu. Katrokor ya. Iya. Jadi kayak kita Iya. zaman dulu. Tapi gitu, kalau yang kompilasi. katrokor gitu tuh gue kadang ya masih suka nemu tahu Oh, iya? di Car Free Day. Ah. Di Car Free Day itu kadang gue ngerasa segala jenis makhluk tuh ada aja. Gitu, bahkan kalau gue MC Car Free Day itu dia ada quiz hunter gitu yang dia udah tahu semua games MC guys. Jadi kayak misalnya Demi apa ada Iya. yang hafal semuanya? udah hafal, dia udah tahu games basic MC tuh yang kayak misalnya KTP terjauh Oh satu, iya. atau enggak kayak siapa yang punya pecahan uang terkecil. Iya. Nah dia tuh udah punya kayak uang 25 perak Wow. selawe dia punya. Jadi tiba-tiba udah, nah itu pakaiannya suka aneh-aneh tuh. Oh. Dan dia tuh karena ngerasa biar bisa dinotis sama si MC-nya. Oh. Tiba-tiba pakai, tahu nggak sih topi buat petani mau nanam padi. Nah itu pakai kayak gitu. Oh, Jadi keren, kayak keren. biar dinotis gitu. Pas Oh. little did I know kayak oh yang gitu-gitu tuh ternyata dia emang quiz hunter. Oh. Jadi kadang kalau misalnya IO-nya udah sering langganan bikin event di CFD itu tapi dia handling beda-beda brand, dia suka nge-brief gitu kayak Mbak jangan dipilih yang itu karena dia mah udah sering lah, udah quiz hunter, bukan real customer gitu, bukan target marketnya brand gitu. Tapi kalau buat kita MC mah itu sangat membantu Iya kita. bener, karena kita seneng kalau ada Iya. audiens yang gampang nyautin kita. Iya, dan interaktif gitu. Interaktif jadinya. gitu. Iya. Paling pusing kalau udah yang jujur aja ya, audiensnya yang udah middle class ke atas tuh Iya, kayak so cool. diapain Iya. diem gitu. Gak mau nyaut. Bener Iya ya. Tapi kayaknya menurut gua kalau di Car Free Day apapun kelasnya ya, lo mau dari kalangan apapun, ketika ada presiden tuh sama hebohnya. Oh, iya, Karena bener. kejadian kemarin Pak Gimana? Jokowi tiba-tiba dateng CFD-an cuy. CFD-an di tempat CFD. Di tempat Wah, CFD seru banget. gitu. Kemarin gue lihat juga ya banyak postingan-postingannya yang pada naik gitu. Dan ternyata Pak Jokowi ini sepedaan di CFD Detikers. Tepatnya di kisaran Bundaran HI ya di hari Minggu tanggal 5 kemarin. Dan Pak Presiden juga ternyata gak cuma sepedaan tapi ngeladenin juga loh ini para netizen yang minta selfie alias bersuah foto gitu. Jadi baik banget ya Pak Jokowi gitu. Katanya ini ternyata Pak Jokowi itu udah ngeplan keluar dari istana dari jam 6.40 pagi ya. Kemudian langsung mengayuh tuh sepeda kayu miliknya menyusuri Jalan Sudirman Tamrin sampai ke Bundaran HI tuh yang pik-piknya orang pada CFD-an di sana ya. Sepanjang perjalanan menuju Bundaran HI tentu saja banyak mata yang melihat ya. Warga yang tengah berolahraga akhirnya ramai-ramai juga menyapa Pak Jokowi. Dan begitu sampai di Bundaran HI, Pak Jokowi memperlambat laju sepedanya untuk menyapa dan juga berfoto lah bersama dengan warga yang mengajak. Ada salah seorang warga nih namanya Aufa. Awalnya katanya bingung ya, karena kok tiba-tiba warga nih pada rame riuh gitu, ada apa? Ternyata ada Pak Jokowi yang melintas dengan sepeda kayu. Kemudian juga dia kaget kata Aufa dan mengatakan bahwa dia sempat menyapa langsung Jokowi. Dia bilang, aku bingung kan lagi duduk, terus abis itu rame banget. Aku pikir pada foto sama TJ kan, ternyata tiba-tiba ada Bapak Presiden gitu kata Aufa ya. Udah gitu ada juga Dimas nih, warga lainnya yang ngaku juga dia terkejut saat melihat ada Jokowi di CFD dan mengaku beliau ini juga mengagumi sosok Jokowi yang sederhana tapi mau berbaur dengan masyarakat untuk olahraga bersama. Katanya Bapak seseorang yang sederhana, baik sekali dan mencintai rakyatnya. Buktinya sendiri beliau juga mengikuti kegiatan bersama rakyatnya sendiri yang terjun langsung mengikuti CFD di pagi hari ini. Dimas juga tidak kuasa menahan rasa bahagia dan mengaku senang bisa bertemu langsung dengan Jokowi. Tuh Bapak dengan helm merahnya ya. Terus ini kayaknya ada tim pas pampresnya atau timnya Bapak bagi-bagi kaos tuh. Ini kayak ini ya, kayak siapa? Hilda ingat gak sih? Iya, bukan kayak ini siapa sih yang Iya, Arafah yang iya, ada kakak iya. apa lo? Yang The New Rules, icon The New Rules. Iya. Ih, parah banget lo. Masa kata itu sama Asgia. Iya. Kacau. Gokil ya. Kacau. Tapi ya sih betokau aja. Tuh warga kan yang lagi pada olahraga. Wah, rame banget ya dia. Iya kan, tuh lihat yang setelannya sporty abis yang kayak gearnya mahal-mahal juga ada kan tuh ya. Iya bener. Yang pakai headset macem-macem. Gokil. Tuh ibu-ibu juga ya. Oh, masuk vlognya Bapak nih. Ini diambil dari videonya Sekretariat Presiden. Iya. Iya.
Emang itu brand apa gambar kelinci? Apa ya Pak? Pokoknya harga itu. Gambar kelinci. Harganya 2 jutaan. Baju doang 2 juta ya. Gue sih belum ya kalau baju. Kalau sepatu gitu gak apa-apa lah. Oke. Mm-mm. Ini ada arak-arakan apa ini itu? kita itu kayak ada ini apa? Ya, ini juga CFD semua ya. iya, gua kira Pak Jokowi akan pakai road bike yang lebih mahal dari Avanza gitu ya. Ternyata beliau pakai sepeda kayu aja, low key. Iya, santai lah. Nggak usah pakai Brompton lah. Iya. Gue bahkan kaget loh harga sepeda road bike itu bisa sampai 300 juta. Iya. Gue kayak wow, jiwa miskinku bergetar ya. Kayak gak masuk akal gitu. Gak masuk akal, Iya. bener. Karena kita gak ngerti. Iya, kita nggak into sih. Meskipun Iya, kata teman gue enak banget nih, apalagi dibawa ke jalan. Ya lo aja deh gitu. Gue Iya. belum dulu sih. Gitu. Iya. Aku gak dulu deh Aku gitu. nggak dulu juga. Aku seli aja sepeda lipat ya. Iya. Sepeda lipat. Kita duitnya buat nonton festival. Nonton festival kita bener. Kita willing to pay untuk Iya. travel beyond nonton konser festival. Kalau beli barang enggak ya. Bener. Kita beli experience aja. Lu pengen konser apa yang belum pernah kesampean? Gue harus nonton Ariana Grande sih sama Beyonce. Oh iya. Sebelum die ya, aku harus nonton 2 itu. Iya, gue udah pernah nanya ini sama lu ya. Siapa yang lo sebelum mati harus nonton? Gue pengen nonton Red Hot Chili Peppers sih. Tapi kemarin tuh Nah itu gue lagi gak punya duit. emang udah ada? Kan sempet ke Singapura. Oh Deket, iya. Nanti misalnya one day lo udah ada duitnya, udah ada waktu, ada tenaga. Tapi tiba-tiba dia di US, lo kejar gak? Tapi udah ada semuanya. Iya. Oh iyalah. Iyalah, berangkat Kalau lah ya. Udah ada semuanya iya. Berangkat. Kan gak ada istri gue. Oh iya. Gak ada tanggungan. Siapa tahu nanti berdua bareng istri Wadaw. bakal nikah. Iya semoga ya. Amin. Insya Allah, amin. Aduh. Gue sama Akbar itu kesamaannya gitu ya. Kita mau buang uang buat experience konser dan Iya, festival. iya. Benar-benar. Kalau lu wishlist MC di mana? Yang paling Di mana? apa MC-in siapa atau apa gitu? Ada gak? Gue nggak tahu sih karena kalau presiden gue udah ya. Jadi udah semuanya dong. Gue kalau MC udah puas sih gue. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Gue udah kayak di mana aja hayu lah. Yang penting dibayar. Oh iya benar. Udah. Gue udah. Lo ada? Gua Lo kayak pengen MC siapa gitu? Gue siapa ya? Ini kali Akbari mau main film sama siapa? Oh iya, lo mau main film sama siapa, Bar? Oh iya. Siapa Iya, ya? lo kan sekarang lagi bergeliat nih, lagi Oh, main iya, film. amin nih. ya, amin ya. Amin. Siapa ya gue pengen main film sama ini gue. Siapa? Siapa gue gak tahu lagi kepikiran siapa ya? Cewek, cowok. Oh disutradarai boleh. Gue bakat list Saudara. gue pengen sama Joko Anwar juga Joko mau Anwar. ya kan. Terus abis itu sama Yandi Lawrence pengen. Siapa? Yandi Lawrence. Yandi Lawrence. Oh, Yandi gue taunya Lawrence. Yes Lawrence ya. Itu host juga beda. Oh iya, host juga ya. Yandi Itu sih Lawrence. 2 itu sama satu lagi. Bentar. Kayak cewek Mira Lesmana gitu enggak? Ya boleh, tapi enggak sih, enggak masuk bucket list gue sebenarnya. Ginanti Rona mungkin boleh. Ginanti Rona. Iya. Oke. Iya. Kenapa lo suka sama mereka film-filmnya? Oh. Gue ngeliat film-filmnya mereka, pendekatan mereka beda gitu. Kayak yang di Lawrence keren sih, jadi gue suka sih. Emang approach sutradara tuh gimana sih? Kayak dia tuh manggil kayak sini duduk bareng nih. Lo discuss berdua gitu, eye to eye sama gue gitu. Oh enggak. Ya bisa gitu, bisa juga. Cuman kayak Rata-rata rame-rame langsung ya? ya, rame-rame langsung. Terus kayak kadang kayak ngerasa cocok-cocokan gitu loh. Oh. Iya. Gak tahu ya, gue kan masih baru ya. Tapi kalau masalah chemistry gue Iya. percaya sih. Iya, Karena kayak chemistry tuh gak bisa dijelasin dengan kata-kata. Itu gimana dia? You just know aja gitu kayak oh I'm vibing with this person gitu. Iya. Meanwhile I'm not vibing with this person tuh kerasa banget. Nah itu susah kan? Iya. Jadi gue kadang kalau ketemu orang kerja yang gak vibing ya udah gue secukupnya aja kerja aja gitu. Karena abis itu kan untungnya kerjaan kayak kita ya. Iya. Abis itu gak akan ketemu lagi kan gitu. Tapi bisa ketemu lagi. Bisa sih sebetulnya. Cuman berdoa supaya tidak ketemu dia Iya lagi. bener. Tapi mungkin untuk jangka waktu yang lama gitu. Kayak nanti event berikutnya lagi gitu. Jadi kalau nggak vibing ya udah besok gue gak ketemu lagi gitu. Iya, Jadi iya. kerjanya secukupnya aja. Tapi kalau vibing tuh kan bisa lagi nggak kerja juga ngobrol terus kan. Iya. Tuh jadi seru lah. Gitu. Nah, lu ceritain dong waktu lu nge-MC-in presiden tuh gimana? Oh, Gua- deg-degan gak? Atau lu udah chill? Itu gue liat di Deg-degan. Instagram lo kan. Gitu tuh ya. Iya. Pertama Tahun 2021 ya? 2022? prosedur yang harus dilalui. Oh enggak, jadi pertama kali tuh gue 2018. Oh 2018 malah? Oke. Iya, itu gue dibawa sama IO langganan gue. Dulu ex manajernya Gigi, aduh gue lupa lagi nama siapanya. Tapi dia sangat berjasa lah. Iya. Dia itu bawa Ini yang turun gue. dari pesawat, bukan?
Enggak, gue dulu ke Papua. Anjay, keren banget. Gue dibawa pertama kalinya ke Papua. Terima kasih buat Pak Jokowi dan tim ya. 2018 gue dibawa ke Papua. Lo harus tahu kenapa gue bisa berangkat. Karena senior gue yang harusnya berangkat namanya Aroni. Shout out dulu buat Aroni di MC Bandung nih. Aroni itu tuh gak berani naik pesawat. Jadi dia kalau bisa MC di Surabaya gitu dari Bandung naik kereta deh, naik bis gitu. Kayak Ron berangkat ke Papua, nggak bisa, aduh gue nggak berani, apalagi ke Papua transit 2 kali gitu kan ya. Udah si Indi aja nih berangkat, si Indi lah yang berangkat gitu ya. Itu experience-nya lebih ke Nabire Papua ya. Gue di hotel cuma ada 2 guys, yang paling mewahnya nomor 1-nya udah di book sama semua rombongan presiden, dan gue yang level 2-nya. Gua tidur berdua sama tim cewek ada gitu. Dan kita cuma cewek berdua, satu gua MC, satu lagi dia nih yang nge-arrange semuanya. Lu kebayangin di sana milih cuy, kalau mau nyalain listrik, lu mau AC apa mau TV. Jadi gak bisa dua-duanya. Listriknya kalau gak jeglek. Kalau gak jeglek gitu. Mandi dijatah pokoknya ya, galonnya sehari cuma 4. Jadi gue sama si Kak Shelly namanya, catat buat Kak Shelly juga 2 galonnya. Padahal itu hotel nomor 2. Iya. Nah mau peresmian kalau gak salah ya PLTG, PLT apa gitu. Dan lo bayangin berarti 2018 itu tuh baru ada PLTG itu tuh di Nabire Papua gitu. Datang jam 4, Pak Jokowi datang ke venue, gue udah dari pagi, dari jam 8 gue udah di venue gitu. Tiba-tiba gue bener-bener cuma nge-present doang. Iya Bapak Presiden Republik Indonesia memasuki ruangan acara. Datang set, abis itu apa, lempar ke MC-nya kepresidenan. Jadi gue cuma gitu doang Bar. Tapi seru lah. Gue cuma dibayar hanya untuk 1 kalimat doang. Tapi lu ke Papua men, dibayarin. Tapi gue ke Papua. Itu keren men, itu keren banget. Gila, keren, abis itu gue untuk bisa sampai di titik itu tuh jerninya panjang. Iya jerninya panjang lu sih. Tetep keren sih. Bener ya, dan gue drama itu koper gue hilang karena di Nabire koper gue ketinggalan dari Ambon ke Nabire gak keangkut. Jadi gue beli baju batik sama beli sepatu heels di pasar sana gitu. Baju MC lu ada di situ. Iya. Dan si koper baru balik setelah gue beres MC. Jadi tuh what a journey dan experience. Gila, langitnya juga kayak indah banget. Terus gue ketemu sama anak-anak Papua yang lucu-lucu banget gitu, foto bareng. Terus mereka pada pakai seragam sekolah, pada pakai baju SD, dan mereka mendengar mau didatengin sama Pak Jokowi itu excited banget. Seru ya. Itu. Bener, tapi uangnya gak ada Bu. MC lagi lah ya. Iya, terus gue waktu itu siarannya juga padat, gak ada yang bisa gantiin di radio. Padahal tim yang lain tuh banyak yang lanjut ke Raja Ampat, karena udah deket kan Vi gitu. Dan udah tinggal nyambung murah lah gitu. Gue kayak gak bisa, udah gue pulang aja. Gitu. Sama yang 2022 di Basarnas, di Halim. Bantuan buat, ini pesawat kan? Iya, bantuan buat apa ya, Palestina apa siapa ya Pak? Bukan buat Palestina, ada yang buat korban apa gitu. Udah gitu ada Pak Jokowi yang melepas ininya, pesawatnya, gue yang mempresent. Sama itu juga gue cuma kayak presiden memasuki ruangan acara. Udah gitu protokolnya udah kayak tahan dulu, tahan. Gue tuh gatel kan pengen ngomong, karena gue dibayar untuk apa nih kalau gue kagak ngomong deh gitu. Tahan Mbak, tahan, biarin. Jadi ternyata Pak Jokowi udah langsung melakukan itu tanpa disuruh. Akhirnya gue cuma diem gitu doang. Udah dibayar hanya untuk itu pemirsa gitu. Tapi keren. Tepuk tangan dulu buat Indi. Yeay, terima kasih Pak Jokowi ya, karena sudah mau habis ya masa jabatannya ya Pak Jokowi. Prabowo udah kemarin. Udah semua udah hatam, udah semua. Tapi setelah dia jadi presiden belum. Iya. Gitu. Baik. Sekarang kita bakal break dulu ya. Iya udahlah, kita minum dulu lah Detikers ya. Jadi jangan kemana-mana. Segmen ini kita cuma segmen yang bergizi. Segmen ini kita ngomongin Pak Jokowi naik sepeda guys. Oh iya bener, satu doang. Iya bener. Sangat bergizi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Gue tadi mau ngambil kecerekan terus di situ tamburinnya. Ya itu di sana ya benar-benar. Kita sekarang mau ngasih tahu kamu Detikers ya yang lucu-lucu aja lah, yang seru-seru dan entertainment aja. Betul ya. Tapi kita dari tadi tidak ada NTMC Polri ya?
Belum ya nanti ya. Kangen loh sama teman-teman polwan yang cantik-cantik itu soalnya. Cuy. Kita sekarang mau merekomendasikan film aja deh Detikers ya buat kamu untuk sebuah tontonan yang HQQ, iya kan? Ini rekomendasi dari Putra. Dari Putra benar. Si anak movie ya. Yoi. Hidupnya hanya untuk mencari tentang perfilman ya kan. Makanya dia pengetahuan tentang filmnya luas. Yes, kita Gitu. udah masuk di CinemaScope. Yes. Temen. Itu dia Detikers ya. Kita mau bahas yang mana dulu pertama kalinya nih, Bar? Ini kita yang ini dulu nih, The Roundup, Punishment. The Round of Punishment. Boleh. Yeah. Ini genrenya action ya. Yes. Nanti bakalan rilis di bulan udah rilis di bulan Udah April ya. rilis. Sekarang udah Mei ya Allah gak kerasa aja ya. Terus castnya ada Ma Dong Sok, ada Kim Moo Yul, lalu ada Park Ji Hwan, ada Lee Dong Hui. Nyeritain tentang detektif Ma Suk Do yang diperankan sama Ma Dong Sok ya, Yeah. menangani kasus pengedar narkoba yang melibatkan penggunaan aplikasi pengiriman. Gila, ada aplikasinya ya. Dia mengetahui bahwa seorang pengembang aplikasi yang dicari telah meninggal di Filipina. Dia juga mengetahui bahwa kematiannya ini terkait dengan operasi perjudian ilegal online yang besar. Ini benar-benar definisi semua maksiat ya, udah narkoba, judi lagi. Kemudian ada Baek Chang Ki yang berbasis di Filipina. Dia mendominasi pasar perjudian ilegal online untuk warga Korea Selatan dengan menggunakan penculikan, penyerangan, dan udah gitu pembunuhan Semua ya, juga. kalau mafia banget lah. Bener, sadis banget ya. Nah, di Korsel, Jang Dong Chol ya adalah CEO Genius dari sebuah bisnis IT dan dia kerja untuk mendirikan sebuah situs perjudian ilegal online yang lebih besar. Masuk Do sekarang bekerja untuk menumpas penjahat Baek Chang Ki dan juga Jang Dong Chol. Ternyata dia salesnya ngalahin si Exuma. Iya. Nah ini gue mau sih nonton kalau 11-12 atau kayak Exuma gitu, karena kalau Korea yang penting gak percintaan yang drama menye-menye gitu gue baru mau. Oh, lu kalau menye-menye nggak ada geremet-geremetnya gitu Gak nih? masuk, gak bisa. Oh enggak. Gak tahu, bingung, gak. Oh iya. Gak, udah berapa kali gue nyoba. Gitu-gitu gak ada. Gak Nggak bisa, Oh iya. Oh, jadi lu harus yang emang ceritanya selain itu berarti. Iya, mungkin karena basically gue suka film action ya gitu. Jadi mungkin apalagi ini action banget ya. Iya. Kayak gembong narkoba, gembong judi juga. Itu kayaknya bisa lah, karena kan tadi ada aksi-aksi berantem-berantemnya juga. Iya, seru sih. Tuh, Kayaknya nih. Dan ini film-film sebelumnya nih kalau misalkan dicari tahu gitu ya, itu ada The Outlaws. Itu tahun 2017. Terus di Roundup ada Boom Jodosi 2 2022. Ada juga The Roundup No Way Out. Ini terus ada juga The Roundup Punishment. Jadi ini 2024. Jadi sebenarnya ini kayak sequel dari film di 2017 itu. Oh, I see. Tapi kita ngerti gak ya kalau kita nggak nonton yang pertama? Iya ya, Itu tapi dia. kalau gue buat hiburan aja kadang gue nonton aja lah gitu ya. Gak usah mikir ya. Gak usah mikir. Cuma yang gue perhatikan, gue belum menemukan yang cakepnya banget kayak di Exuma. Oh iya bener. Karena belum Exuma tuh menurut ada. gue ya, selain gue emang suka ceritanya bagus, tapi pemainnya juga gawat banget, Bos. Di lu kalau yang Korea terus ganteng, terus mafia, action, The Worst of Evil udah. Oh, The Worst of Evil ya? The Oke. Worst of Evil. The Worst of Evil. Udah. The Worst. Emang gue tuh kudu yang gitu. Itu lu banget sih kayaknya. Itu juga lu tuh. Lu Oke, banget tuh. film ya ini. Bukan lagi series lagi. Oh, di Netflix ada. Iya, The Worst of Evil. Oke, nonton The Worst Of Evil. of Evil. Baik, gue noted banget. Itu ada Bibi juga main. Oh wow, Iya, ada iya. Bibi. Baiklah. Bibi jadi bos mafia gitu. Wah, lucu banget. Iya. Dia ada nyanyi, ada nge-rap gak? Gak. Pokoknya tiba-tiba kayak kan gitu Iya. tiba-tiba ya. Itu tuh. The Iya, Worst of gue Evil. pokoknya mesti yang kayak ganteng-ganteng sangar galak kayak di PR Ian lah, makanya gue masuk banget. Iya bener-bener. Gitu. Gue tahu tuh ganteng sukanya lu ya gitu Iya, berarti ya kalau kayak Korea gitu. ya. Iya. Bukan yang tipikal berarti. Iya, benar ya. Paham, Tuh. paham. Jadi nonton The Tickers ya. Iya. Ini ada apa namanya sekali lagi The Roundup Punishment ya, film di bioskop nanti. Kita tunggu masuk ke Indonya kapan. Yes. Berikutnya ada siapa lagi? Film apa lagi, Bar? Ini sekarang kita bakal beralih ke yang agak komedi tapi dark gitu. Yaitu adalah Bittersweet Hell judulnya. Ini sepertinya tegang ya. Iya. Tapi ini kayaknya agak mirip sama si Exuma malah dari vibe-nya. Kayak keluarga gitu. Terus ada
apa petunjuk-petunjuk gitu ya gitu ya. Gitu. Iya, ini dirilisnya 24 Mei 2024. Jadi ini adalah series di 12 episode ya The Tickers ya. Pemerannya ada Kim Hee Son, ada juga Lee Hye Young, ada Kim Nam Hee, ada Yeon Wo. Terus ini drama Korea Bittersweet Hell, ini kisahnya tentang Noh Yong Won. Ini dia merupakan salah satu psikolog ternama gitu di Korea. Nah si karakternya ini punya suami dokter bedah plastik, namanya adalah Choi Jae-jin. Walaupun terlihat sempurna, sebenarnya pasangan suami istri ini sebenarnya kayak nyimpen sesuatu gitu. Dia sering suka berselisih, salah paham sama ibu mertuanya. Namanya adalah Ho Sang-gang. Kayaknya emang gak enak ya kalau suka berantem sama mertua tuh. Banyak yang relate sih menurut gue, karena katanya kan mertua adalah, kalau ipar adalah maut, mertua adalah maut juga menurut gue. Semuanya maut ya. Iya, soalnya sering ya ngedengar cerita kayak gitu. Aduh, mudah-mudahan kita dikelilingi oleh mertua-mertua yang baik ya. Amin. Amin. Siapa tuh yang aminnya paling kencang tadi? Putra ya. Iya, kalau enggak Putra sudah menikah kan sekarang kan. Putra sudah menikah? Belum. Hampir menikah. Ya, kalau tidak ketemu mertua yang seperti. Iya. Oh ya, balik lagi ya nih si mertua yang seperti mertuanya Putra ini. Memiliki profesi penulis novel misteri. Hingga satu hari muncul seorang pemeras anonimus. Pemeras itu akhirnya mencoba membahayakan karir si Noh Yong Won ini dari keluarganya. Jadi akhirnya ya intinya untuk menyelesaikan ya ini teror-teror ini. Oke. Tapi kagak ada komedinya ini. Iya, gue ngeliatnya dari tadi tegang semua gitu ya. Kayak agak-agak thriller gitu sih vibe-nya tuh ya. Iya. Tegang-tegang gimana gitu. Gokil ya. Ya. Mungkin kita sekarang berikutnya ke ini nih. Ini yang penting buat kita Bar, yang lagi sakit mulu nih. Apa tuh Di? Ini judulnya aja dari sini ya, dari skrip yang kita baca. Hack Your Health, The Secrets of Your Gut. Wah, ini mantap nih, di Netflix ada The Tickers. Gue akan segera nonton. Sudah tayang ya, ini sebetulnya dokumenter tapi dokumenternya ringan aja gitu kan. Castnya ada Julia Anders, ada Heiner Kramer dan juga ada John Cryan. Film yang informatif tentunya, tapi ringan, dan dia tuh ceritanya mengeksplorasi tentang seluk-beluk sistem pencernaan serta peran pentingnya dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Oh, ini harusnya brand si 2 masuk tuh. Saya minum 2 ya. Nah, di beberapa tahun terakhir para dokter dan ilmuwan ini udah mempelajari usus dengan minat baru. Penelitian ngungkapin kalau sistem pencernaan itu lebih dari sekedar pusat pemrosesan makanan yang kita makan. Tadi tuh gue masih kepikiran 2 lo tuh nada apa, ternyata 2 lo tuh nada sarimi. Iya, tapi makanya tapi kan itu maksud lo kan Yakult. Maksud gue Yakult, iya. Gue kayak kepikiran kenapa gini. Itu kan gue langsung bener tadi, saya minum 2 gitu. Oke, lanjut silakan. Kalau yang 2 sebelumnya yang isi 2 ya. Iya. Gitu, mie isi 2 ya. Nah, jangan kebanyakan makan mie juga ya katanya ya, nanti gak baik buat usus tuh. Boleh makan tapi jangan sering-sering. Nah, jadi penelitian ini ngungkapin kalau sistem pencernaan lebih dari sekedar pusat pemrosesan makanan yang kita makan. Dan sistem ini punya dampak yang jauh lebih besar terhadap kesehatan kita secara keseluruhan daripada yang diperkirakan sebelumnya. Terus ada berbagai masalah kayak penambahan berat badan yang membandel dan juga penyakit Parkinson bisa dikaitkan dengan usus. Wow, yang berarti bahwa memahami sistem pencernaan kita dan lebih jauh lagi bagaimana sistem tersebut tumbuh atau menderita berdasarkan apa yang kita makan sangatlah penting. Nah, di film dokumenter baru Hack Your Health, The Secrets of Your Gut, ilmuwan Jerman Julia Anders bermitra dengan rekan-rekannya untuk menjelaskan cara kerja usus dan cara membuatnya bekerja untuk Anda. Wow, ternyata usus juga adalah elemen yang penting ya di hidup kita, karena ini lead to penyakit yang berbahaya juga, penyakit-penyakit gede gitu loh. Tapi gue jadi inget nih Bar kemarin. Dasar si korban gue lihat artikel di mana ya. Jadi ada salah satu hacknya Victoria's Secret model yang dibeberkan. Oh, gue lihat lagi di TikTok. Jadi gue tahu nih. Gue tuh bloated. Jadi gue tuh sering banget perutnya gendut di bagian bawah nih. Jadi di pusar ke bawah tuh. Selalu kembung lah gitu. Jadi ternyata memang istilahnya bloated. Nah, terus udah gitu disarankan untuk membeli dan mengkonsumsi yang ini nih. Ini gue udah sampai ke rumah nih. Mana ya? Bentar ya. Apa?
Pokoknya dia itu adalah apa gue beli di TikTok ya. Sambil dicek Itu dulu pokoknya nih. adalah Enzyme Digest nama produknya The Tickers. Jadi gue beli si Enzyme Digest itu, katanya itu tuh sering dipakai sama si para Victoria's Secret models sebelum dia show runway gitu ya, supaya nggak bloated. Nah nih namanya Digestive Enzyme. Maybe you can buy any brands karena ini juga yang di gambar ini tuh kalau nggak salah nggak ada di Indo ya. Tapi mostly mungkin banyaknya brand-brand import lah ya. Jadi katanya si Victoria's Secret Angels ini tuh sebelum mereka show supaya flat tummy ya disuruh minum ini dulu karena ini tuh katanya buat ngebersihin ususnya. Jadi gue nanti mau coba sih karena belum gue coba, baru datang tadi malam paketnya. Habis itu langsung runway ya. Wah, Oh iya dong. abis itu langsung catwalk. Deng 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 deng. Ada wingsnya gitu ya. Yoi. Bener-bener. Dengan Gue merindukan Victoria's Secret runway deh. bener, dan gue tuh sambil mengagumi badan mereka dulu dari zaman kuliah makannya sambil makan nasi, nontonnya sambil makan nasi goreng. Mantap kan? Sangat visioner. Bener kayak wah, kayak Adriana Abis, Lima. wah, Tiba-tiba wah anjay. gitu. Iya, tapi lu merindukan itu juga? Merindukan karena menurut gue Sebagai cewek ya maksudnya. Kalau gue kan sebagai Iya. cowok kan ya jelas gue suka gitu liatnya. hiburan banget meskipun kan pro kontra ya katanya, Iya, maksudnya yang ditampilkan tuh bikin cewek-cewek ngerasa insecure segala macam. Tapi menurut gue for the sake of hiburan mah seru aja lah Iya. gitu. Belum lagi drama-drama kadang siapa yang nyanyi tiba-tiba mantanan sama si VS Angelnya. Kayak dulu Tay tuh sempet nepok pantatnya siapa Iya, gitu. iya, Karena iya. sama-sama mantannya Calvin Harris apa siapa gitu. Iya. Ya kan. Terus Ya pasti Adam Levine lagi kan. iya bolak-balik sama Behati Prince lo Iya, ya iya. kan. Adam Levine juga pernah ya manggung lah Maroon 5 Iya, ya iya, di betul. runway-nya VS Angels. Iya seru Gitu. ya. Udah gak ada lagi. Seru udah gak ada. Kenapa ya? Terus menurut gue ya memang yang ditampilkan bra-branya mereka, bra undis atau dalaman yang dari brand-brand VS itu tuh ya memang bukan yang buat dipakai sehari-hari. Itu Iya. emang buat tampilan entertainment aja. Gak mungkin lo pakai bra tapi yang ada kayak tajem-tajemnya gitu, gak mungkin lah. Enggak Terus ya? lo pakai wing segede gitu mau kemana juga gak mungkin. Iya, Itu iya. beneran suguhan entertainment aja. Iya. Kayak performing arts aja gitu ya. Itu betul. Di kalau lu ada kesempatan manggung di runway-nya Victoria's Secret, lu bakal bawain lagu apaan? Bawa lagu-lagunya Sophie Alice Baxter enggak ya? ada ini lagunya. Oh gue mau yang menggelegar lagu cakakan. Through the fire, to the limit, to the sama Anne Mary tuh adalah lagu-lagu yang kayak tuh kan lagu-lagu cewek yang empowering tuh kayak lagunya Who Says Who Says Who Says that Who Says You Can Perfect. Siapa ya? Selena Gomez. Oh iya. Iya. Iya, Pokoknya lagu-lagu yang empowering aja. Ih gila gue kangen Selena Gomez Selena ini. Gomez sih. Dia lagi dihujat loh gara-gara Kenapa? gara-gara pacarnya jelek. Demi apa sih? Ih, parah banget timeline TikTok gue isinya itu. Ih Selena Gomez. Kenapa Bullet. cewek yang pacarnya jelek dihujat ya? Ya Allah. Ya kayak Han So-hee juga kan jelek kan. Ya Allah. Iya kan? Iya benar-benar. Tuh sampai ya Lady ada berita Blanco, yang 2 hari iya. lalu Selena Gomez mengungkap alasan tutup kolom komentar. Karena Oh. pacar dibilang jelek. Ya ampun, padahal orang lagi fall in love, biarin aja lah ya. Iya. Nah ini ngomongin pacar-pacar jelek nih, cowok-cowok jelek ini kita nyambung juga nih ke aktor yang mukanya dibilang jelek nih. Astagfirullahaladzim. Parah banget Nah ya. ini film terbarunya nih guys ya, ada trailernya nih ya. The Ed Show. Oke ini dia. Ini sama. Lu tuh siapa kayak gue tuh kadang bingungnya sama orang yang ngejudge orang lain jelek tuh kayak lu tuh siapa ya? Iya. Who are you gitu bisa menilai orang itu lain tuh dia. jelek. Makanya ini ada Ryu Jun Yo ya. Ini emang kan lagi rame banget kemarin kan sama Han So-hee kan. Gara-gara Han So-hee ketahuan katanya Han So-hee seorang yang cantik kayak gini kok pacarnya ini gitu. Netizen tuh gak terima. Satu dunia bilang pacar lo jelek sampai banyak meme-meme gitu. Parah banget. Ya Allah. Parah banget. Bayangin sih. Parah ya? Tapi gue jadi inget juga ya, dulu kan Selena Gomez sempat gue lupa pacaran apa deket doang sama The Weeknd. Tapi right after with Justin Bieber. Dan dihujat juga. Dihujat juga. Cuma karena ya mungkin mereka menganggap Justin Bieber lebih ganteng. Padahal kan sebetulnya subjektif lah ya. Iya. Itu tuh gitu. Jadi kayak orang tuh ngeliatnya
The Weeknd padahal The Weeknd keren mampus sih menurut gua. Keren. Musik-musiknya juga keren gitu, tapi orang lihatnya kayak abis dari Justin Bieber ke The Weeknd gitu. Tapi yang paling kasianin nih, maksudnya si Benny Blanco tuh sampai dia di akhirnya interview podcast gitu. Terus dia ada podcastan juga ya, dia ada. Dia sampai mengakui, iya gue jelek gitu. Iya. Guys ya ampun. Iya masih. Dan gue juga kadang suka ngerasa gak pantas pacaran sama Selena Gomez. Ya Allah. Terus orang-orang kolom komennya bukan makin iba, makin ngata-ngatain aja. Ya Allah. Benny Blanco ya? Benny Blanco. Ya ampun. Terus kayak banyak yang kayak ini apa namanya, kayak nyaranin Benny Blanco nih harusnya potong rambut gini Ini gitu. iya bener-bener. Parah banget deh pokoknya netizen lah. Pokoknya. Lebih ke ini sih menurut gue, bentuknya kayak semrawutan aja ya. Iya. Kalau menurut gue kalau dia cukur selesai sih. Soalnya ada sempet videonya di red carpet. Terus Benny Blanco-nya diusir anjir. Itu ada videonya. Karena dikira bukan artis, bukan karena gak rapi gitu iya, ya. Gak rapi, gembel. Itu ada videonya banget, terus akhirnya ditarik lagi sama Selena Gomez. Kocak banget. Ya Allah, padahal ini Selena Gomez tuh kayak cinta banget sama dia ya. Dia kan ngupload foto ciuman tuh Selena Gomez. Iya. Terus itu juga kayak pokoknya yang kelihatan fall in love banget tuh Selena Gomeznya. Ya guys, gitulah, udahlah biarin orang lagi happy. Ya kita tapi balik lagi ke trailer film terbaru nih di H-Show. Ini film terbaru dari yang dibilang jelek juga tadi ya. Kenapa sih emang sih di H-Show ini? Ini aktor utamanya si Ryu Yeon ini. Oh. Bukan yang ini. Ya kalau yang jelek ini yang ini nih. Ryu Jun Young. Nih yang ini nih. Sumpah menurut gue gak jelek, biasa aja tahu. Tapi netizen tuh jahat menurut gue. Iya nih kalau Han So-hee-nya ini nih. Oh iya kemarin kan. Yang si Sose itu kan Instagramnya gue follow dia. Iya kan. Gue kira dia tuh penyanyi, ternyata dia aktris. Iya soalnya orang banyak yang gak terima nih. Oh iya. Oh iya tuh akui jelek kan. Gak maksud gue yang itu orangnya. Iya. Tahu apa? Maksudnya gimana? Logaritma. Oh ya kenapa logaritma gue isinya orang-orang jelek. Oh iya benar. Ya itu gue berarti dari kemarin. Oh lo maksudnya lo algoritmanya showbiz kali ya? Jadi Enggak, kadang gue suka komenin aja. Hahaha gitu gue. aneh banget sih Akbari. Oh pantesan lo suka ikut-ikutan komen. Jadi kan algoritmanya juga ngelihat kayak si Akbari suka nih konten-konten orang jelek. Bukan saja dilihat, Akbari sampai komen ya, mohon maaf. Jadi demen tuh algoritma. Parah. Gue sempet kena ini, kenapa? Ben. Bukan kena ban, kena apa? Remove gitu, ya, ditegur gitu ya, remove komen ya. Tuh harus. Padahal gue cuma komen kayak emoji atau apa gitu, itu kan kalau di TikTok lebih sensitif ya, gitu. Iya TikTok sensitif, kayak live juga gak boleh ada anak-anak, gak boleh di mobil, gak boleh jalan gitu, banyak lah gitu. Which is good ya. Iya, bagus. Terus lanjut. Ini kita langsung ngomongin trailer terbaru ya dari rekomendasi film kita juga di CinemaScope. Ada The H-Show, mengisahkan 8 orang sedang kesulitan secara finansial. Mereka membutuhkan uang untuk berbagai keperluan dan itu adalah untuk menyambung hidup. Tiba-tiba 8 orang ini diundang ke dalam survival variety show bernama Money Game. Mereka diperangkap di sebuah gedung 8 lantai selama 100 hari. Mereka harus memainkan berbagai permainan agar bisa keluar sebagai pemenang. Jika berhasil, 8 orang tersebut akan mendapatkan uang hadiah senilai 44,8 miliar won. Yang akan dibagi rata, tetapi misi mereka tentu tidak mudah. Terlebih dari semua biaya permainan ini jauh lebih mahal. Air, makanan hingga listrik harganya 1000 kali lipat dari normal. Dan akan dipotong dari total hadiah. Mengingatkan gue sama Squid Game juga ya. Gitu kayak games lebih artsy. Iya, lebih estetik. Lebih estetik, lebih tepatnya. Bener. Bedanya Squid Game tuh kayak warna-warni. Kayak tadi tuh dia seragamnya kayak putih-putih gitu ya. Tuh. Iya, warnanya lebih berani Squid Game gitu kan. Kalau Squid Game kan bener-bener yang ikonik hijau, kuning. Betul. Si boneka yang nembak-nembaknya itu kan kuning, oranye. Terus si seragam pemainnya tuh hijau. Yang berikutnya banyak menjadi kostum-kostum Halloween ya. Iya. Oleh warga digunakan. Tuh dia kayak seragam-seragam kayak apa namanya? Seragam-seragam ada nomornya gitu juga, Squid Game banget tuh. Iya, kayak tahanan-tahanan aja gitu ya. Iya, kayak tahanan gitu. Bener sih, kayaknya bagus sih, kayak menyenangkan sih, kita tonton aja nanti. Iya, kita lihat ya tuh 8 people, 8 levels, 8 tragic apalah tadi itu ya. Enggak kok, gak ada yang jelek kok, beneran. Di dunia ini gak ada yang jelek. Bener. Seriusan.
Parah banget, parah. Kita coba bercanda. Kita coba bercanda. Sekarang lanjut. Kalau yang jelek-jelek mungkin itu adanya di film Star Wars ya. Oh. Karena kan banyak ini kan makhluk-makhluk yang bukan manusia. Yang kita tidak recognize ya, Iya, alien gitu lebih betul. tepatnya. Ini dia, ini ada trailer terbaru dari Star Wars di gue baca gimana? Ini yang Tales of the Empire dulu aja deh. Boleh nih, Ya, boleh nih. Star Wars Star yang Wars. Tales of the Empire Yes. ya. Ini bergenre action, animasi dan juga short. Udah ada di Disney Plus by the way. Serial ini adalah kumpulan cerita pendek dalam perang antar galaksi yang ngambil sisi cerita dari kekaisaran atau empire. Spesial ya buat Star Wars fanboy karena kemarin baru aja kita merayakan May the Force be with you. Yes. 4 Mei hari 4 Sabtu Mei ya kemarin. Itu dia, jadi dalam bentuk shorts, jadi teman-teman mungkin bisa nontonnya sambil makan atau apa, santai gitu. Ada juga rekomendasi berikutnya. Ya. Ini Star Wars The Acolyte. Ini teman-teman juga bisa lihat udah tayang 2 episode gitu ya. Dari nanti tayangnya 4 Juni tayangnya. Tayangnya 4 Juni nanti 2024 dan nanti tuh bakal tayangnya setiap episodenya 1 minggu, tapi di episode perdananya itu rilisnya langsung 2. Mantap. Iya. Jadi gak kentang ya. Yo, langsung. jadi kayak udah tahu nih Iya, gitu kan, bener-bener. seru ya. Castnya ada Daphne Keane, ada Amandla Stenberg, ada Carrie Ann Moss, ada Dean Charles Chapman, ada juga Amy Sang, ada juga Jodie Turner-Smith. Nah ini serial Star Wars yang di sini bakal ngebawa kita ke galaksi yang lebih gelap, penuh kekuatan jahat dari hari-hari terakhirnya era High Republic. Nah ini buat detikers yang bingung gitu ya, ini posisinya di mana gitu ya kan, karena kita kan kemarin udah dari 1 sampai 6, terus lanjut lagi 7, 8, 9, terus ada sub-subnya Lu lagi. ngikutin ya Star Wars ya? Iya. Ya gue enggak sih. Nah tapi yang ini dari episode yang pertama, tapi ini 100 tahun sebelumnya Andi. Oh ini kayak prequelnya gitu. Iya, tapi dari episode 1 tapi 100 tahun sebelumnya. Oh. Ya, jadi bener-bener prequel. Kayak jadul banget ya gitu Jadul ya. banget gitu. Oke, ini Gila si The Acolyte ini ya. Iya. Gokil ya. Sampai kapan ya Star Wars ini akan ada ya? Kan ini kan udah puluhan tahun ya. Kayak sampai duitnya. Iya, gak akan habis juga sih kayaknya ya duitnya. Iya. Karena peminatnya banyak banget gitu di Star Wars ini ya. Karena sampai udah ada hari Star Wars juga. Star Wars Day anyway gitu. Iya. May 4th be with you ya. Plesetan dari May 1st be with you. Oke, itu aja kalau gitu rekomendasi filmnya di CinemaScope. Udah banyak banget yang kita rekomendasiin dari tadi. Ya ini kayaknya rekomendasi film terbanyak di episode kali ini. Oke, kalau gitu Detikers ini sama Akbari akan balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Yeay. Kita mau kembali ke tanah air ya. Tadi kan kita udah internasional ya. Internasional, ke Film-film Korea. Korea. Kata-katain orang, so sempurna. Bener. Terus udah gitu juga tadi bahas-bahas Star Wars gitu ya. Ke galaksi. Kalau sekarang kita mau kembali ke Jakarta. Lebih tepatnya di Jakarta Pusat aja. Lo Ada suka banget gak makan warteg bar? Gue kalau di warteg gue sukanya tuh ini tahu. Heeh. Habis itu gue pakai kerang. Iya enak banget ya. Kerangnya tuh yang udah filenya doang. Udah dibukain, terus kayak murah ya kan, gue bisa makan banyak. Bener, kerangnya tuh udah tinggal di sendok srek gitu. Terus gue suka sop, dan menurut gue ya, kalau orang bilang makan sehat tuh mahal, enggak cuy. Enggak. Makan sehat tuh di warteg bisa. Bener, jadi intinya lo suka warteg ya? Iya, bernutrisi loh itu sebenarnya. Bener, me too. Suka banget. I love warteg tuh. Pertama kali gue pindah ke kosan gue kan ada beberapa teman gue yang udah duluan di sana ya. Infonya tuh adalah langsung kayak ada di dekat kosan kita ada warteg murah enak murah banget. Wah mantap tuh. Langsung terus dia bilang sambelnya juga enak banget kata temen gue gitu. Jadi iya jadi wartegnya tuh murah, bukan yang murah ya udahlah, tapi murah yang enak gitu loh gitu. Oke mantap. Dan saat itu gue masih menjadi vegetarian vegan ya. Masih konsisten, sekarang udah susah ya. Nah itu tuh gue selalu ke warteg mulu karena gue bisa 3 lauk dengan 3 sayur beda-beda. Gue cuma 9.000 cuy. 9.000? 9.000, temen gue yang pakai ayam aja tuh kayak 16.000 lah paling gitu, atau 17.000. Gue paling 10.000 sama kerupuk lah 1 gitu. Jadi kayak menurut gue I love warteg banget ya. Jangan gini, kalau gini tuh gini. Gini.
Iya, iya. Nah, Ini guys. it's in our blood ya gak sih? Gitu Detikers. Nah karena warteg itu enak banget ya. So we both adalah such a big fan of warteg gitu kan. Nah ini ada juga yang doyan warteg tapi bayarnya kagak bener nih. Kenapa? Gak benernya gimana maksudnya? Jadi dia bayarnya suka-suka dia aja. Gak sesuai dengan harga. Padahal maksud gue gini ya. Tapi bener itu ada chance tukang bohong sih Iya sebenarnya. kan warteg udah murah. Lo bayar kurang kayak aduh kasihan lah ibu wartegnya gitu. Maksudnya Iya. ibu warteg kan pasti juga gak ngambil yang cuan banyak-banyak banget lah Iya. biasanya gitu ya. Bahkan gue sempet nemu tuh ada warteg yang dia tuh kayak nambah nasi sesukanya. Jadi kayak mulia banget kan. Mudah banget. Mudah Gitu banget. cuma bayar sayur sama si lauknya aja Iya. gitu. Ini ada dari Polsek Metro Tanah Abang yang akhirnya mengamankan pria berinisial A umur 31. Lu kali Akbari. Jajal lu Akbari nih. Udah A31 lagi pas banget lagi. Lu pernah makan gak Bar di kebun kacang Jakpus? Pernah lagi. Pernah lagi, gue tuh kan pernah lagi. Tapi ini gila banget sih menurut gue. Itu emang gua guys. Itu emang Akbari ya kayaknya. Inisial Astaga. A 31 tahun bener gua banget udah. Precise banget ya. Iya. Bisa gitu beritanya ya. Nah jadi dia tuh emang sampai viral si inisial A usia 31 tahun ini. Oke. Karena ya gitu bayar tapi kurang dari makanan yang disantapnya sama dia. Iya. Akhirnya kemarin nih tanggal 5 ya hari Minggu jam 15.30 sore gitu. Tim Opsnal Reskrim Polsek Metro Tanah Abang mengamankan diduga pelaku viral. Kata Kapolsek Tanah Abang AKBP Aditya Simanggara di keterangannya di hari Minggu kemarin. Aditya bilang katanya A diamankan di kediamannya di kawasan Kebon Melati Tanah Abang. Habis itu A dibawa ke Mapolsek Metro Tanah Abang untuk dimintai keterangan. Nah lebih jauh Aditya juga bilang kalau pas kejadian ini A nggak datang sendiri. Gila dia ngajak-ngajak temennya tuh Iya. bayar kurang ya. Tapi dia barengan sama yang inisialnya R kali ini usianya 35 tahun. Coba nih. siapa tuh? Randra ini fix banget Randra. Fix banget. Iya. Akbari dan Randra ya. Lebih lengkapnya Tripama Randra ya. Oh, umurnya sama juga. 35 dia. Dia berapa sih Randra? Di atas kita setahun cuy. Oh, Mas Randra. 32. Iya, tapi dia Ya ini mungkin disamarkan nih ya di berita ini. ya disamarkan ya. Harusnya 32 jadi 35. Iya. Gak ada yang bercanda ya Detikers ya. Iya. Tapi pas lagi mau diamanin sama polisi, R-nya melarikan diri. Wah kabur nih. Tuh nih ada Oh, ini ya? tuh ada CCTV-nya. Nah ini mantep nih, wartegnya punya CCTV ya. Keren Jadi banget. kalau sampai ada kejadian kenapa-napa ada buktinya Iya, iya. gitu. Dan Aditya mengatakan kalau peristiwa dalam video viral itu terjadi di hari Jumat tanggal 3 Mei dan kedua pelaku tidak membayar sepenuhnya hidangan yang sudah disantapnya di warteg tersebut. Jangan gitu nanti gak berkah makannya. Iya, kadang-kadang nanti- suka akal-akalan kan kayak tadi habis makan apa? Cuman ini doang gitu. Iya, menipu ya kan. Iya. Bilangnya pakai sayur kacang doang, padahal lu pakai kangkung, pakai toge, pakai sawi, pakai ikan. Tapi gue tongkol. juga penasaran Cindy, kenapa tidak dicatat atau dibayar dulu langsung baru makan? Iya sih ya. Atau mungkin karena makan di tempat kali, jadi kayak santai lah kan biasa gitu. Oh gitu ya. Jadi makan dulu habis itu baru bayar gitu. Padang juga gitu karena mau makan Padang. Iya digelar dulu kadang bahkan kalau Padang ya. Ini mungkin bisa jadi ya rekomendasi nih Iya. dari Akbari gitu. Apakah nanti teman-teman pengusaha warteg Iya. bayar dulu aja Bayar dulu gitu aja, sebelum makan gitu. Kalau Iya. bayarnya kurang gak jadi, piringnya gak jadi Nggak diambil. jadi. Tapi nanti ngasihnya gimana ya ke orang lain yang kayak ada yang mau ini menu yang pilihan Bapak Anu Oh gitu. iya iya. iya. Kan pasti beda-beda ya. Bener, Tahu gak bener. tapi cikal bakal touchscreen tahu warteg tuh. Iya. Jadi gini. Keren Pakai ya. apa ini? Keren sih keren. Karena kan dia transparan ya kacanya. Iya. Bening gitu. Langsung di- Touchscreen. Sini. Gitu. Ada Sekarang berita apa lagi Bar? Kita beralih ke ini nih, gelombang panas. Aduh ini heat stroke ya. Iya. Tapi gue belum berasa. Iya kemarin gue di Central Park. Kenapa? Gila jadi gue tuh nge-MC di Atrium. Iya. Terus kayak Laguna situ depan. itu udah gitu base-nya udah sebutin aja lah ya di Bakerzin. Iya. Nah kita tuh kalau misalnya mau ke sana, tiap gua lagi jeda MC gua ke sana, keluar dulu ke outdoor area terus masuk lagi gitu. Itu jomplangnya setengah mati bos, panas banget. Gua kayak amit langsung buru-buru masuk lagi. Jadi sepanas Iya. itu yang udah gua rasakan ya Iya. sekarang gitu. Kacau sih. Gue juga ngerasain panasnya itu. Kayak pulang dari sini kan gue naik Transjakarta kan. Mm-mm. Kayak dari sini jalan kaki ke halte tuh udah panas banget. Hmm. Habis itu
ya pokoknya setiap kali transisi itu gue ngerasa panas banget. Dan ya gue ngerasa setiap kali gue habis mandi gue langsung keringetan lagi sekarang. Oh iya bener. Tanda-tandanya. Jadi kayak wah chaos. Terus sama biasanya gue tidur tuh suka bisa gak pakai AC. Sekarang tuh susah cuy. Harus pakai AC. Gue bios banget gitu, parah segala macam. Parah ya? Iya benar-benar. Parah banget dan ternyata juga emang jadi ada ini juga grafiknya juga. Ternyata memang di semuanya emang ngalamin heatwave ini. Dan yang paling rendah itu sebenarnya termasuk di Indonesia. Apanya tuh paling rendahnya? Suhu panasnya 33 derajat nih kita termasuk rendah. Oh kita tuh jadi lumayan ya, Lumi ini tuh ya. Rendah, paling rendah dibanding semuanya yang lain-lainnya. Dibanding se-ASEAN ya. Iya katanya ada yang sampai meninggal ya. Dibanding kan? se-ASEAN tuh kita paling rendah sebenarnya. Ya Allah alhamdulillah loh padahal segini tuh jadi ya. kita harus bersyukur guys. Sebetulnya ya. Iya. Jadi gimana katanya? Iya nih sekarang kalau kita baca nih lagi ya dari detik.com. Ini analisis BMKG soal suhu panas potensi cuaca sepekan ke depan. Jadi dari BMKG sendiri dia bilang katanya ngeprediksi kalau sebagian wilayah Indonesia akan masuk periode musim panas pada bulan Mei hingga Agustus 2024. Begini analisisnya, BMKG menyebut kalau fenomena suhu panas di sebagian wilayah Indonesia akhir-akhir ini disebabkan oleh adanya gerak semu matahari dan kondisi cuaca cerah pada siang hari. BMKG menyebut ini merupakan fenomena yang bersiklus dan terjadi setiap tahun. Berdasarkan data BMKG, kondisi panas di Indonesia dengan nilai di atas 36 derajat Celcius tercatat pada wilayah seperti di Deli Serdang, Sumatera Utara, ada 37,1 derajat Celcius itu di Medan, Sumatera Utara, ada juga 36,6 derajat Celcius di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Ada juga 36,6 derajat Celcius Sidoarjo di Jawa Timur dan juga 36,6 derajat Celcius di Bengkulu sebesar 36,66 derajat Celcius ya gitu ya di Bengkulu tadi. Meskipun beberapa wilayah mengalami cuaca yang panas, BMKG menyampaikan potensi hujan sedang lebat di sebagian wilayah Indonesia masih ada. Jadi bersyukur nih kalau masih ada dapat hujan ya detikers. Memasuki awal Mei 2024 potensi hujan dengan intensitas lebat masih dapat terjadi dalam sepekan di beberapa wilayah Indonesia seperti di Sumatera Barat, Riau, terus juga di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan juga Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Se-Papua semuanya kena ya. Iya. Jadi gimana Detikers, what should we do gitu ya dengan heat stroke ini, apalagi kan di luar negeri dan negaranya gak jauh-jauh ya sesama Southeast Asia countries itu sampai ada yang meninggal juga akibat dari heat stroke ini. Nah jadi memang risiko heat stroke ini ketika cuaca panas bisa meningkat kalau sering beraktivitas di luar ruangan. Dan kondisi ini perlu dicegah supaya nggak berdampak fatal pada tubuh. Kalau dari spesialis jantung Dr. Vito Adamai, aduh sama kayak pemret kita ya namanya ya dok. Mas Vito juga nih ya, kalau ini Dr. Vito nih ya, membagikan beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan oleh kamu untuk mencegah penyakit heat stroke. Salah satunya yang sangat harus diperhatikan adalah memastikan kecukupan minum. Tuh, jadi dari tadi gue bolak-balik ya ke pantry kalau misalnya lagi break, gue akan refill air minum gue karena stay hydrate guys ya. Heat stroke ini ketika terpapar panas secara berlebihan bisa semakin parah apabila orang itu juga ngalamin yang namanya dehidrasi ekstrim. Jadi minum airnya harus banyak. Untuk menghindari heat stroke sangat penting untuk tetap terhidrasi dengan minum air cukup, terutama kalau banyak beraktivitas di luar ruangan. Kenakan pakaian yang longgar dan ringan serta topi untuk melindungi dari sinar matahari langsung. Selain memastikan kecukupan cairan dan menggunakan pakaian longgar, Dr. Vito juga nyaranin masyarakat untuk sebisa mungkin mengatur aktivitas di luar ruangan. Kalau masih susah, sempetin sesekali berteduh atau pergi ke ruangan dingin untuk istirahat sebentar. Nah ini ada beberapa ya efek heat stroke yang harus diwaspadai. 1, suhu tubuh tinggi banget. 39,4 derajat Celcius gitu ya, sampai segitu. Udah gitu kulit kering atau basah, lalu pusing dan sakit kepala, lalu kebingungan ya, kemudian mual gitu. Bingung sama seperti kata Aldi Taher ya gitu, kita semua bingung. Gimana? Dia gimana sih ngomongnya? Kita semua bingung. Kalau nggak bingung tuh nanti.
Kalau di surga. Kalau di surga gitu. Iya. Tapi ada benernya tahu dia tuh. Karena yang bener tahu dia tuh. Meskipun seperti cogil gitu. Bener ya. Iya. Dan jangan lupa dia sebetulnya pinter. Dia VJ Han dulu. Yoi. Dia aktor ya. Yes. Terus dia presenter udah pastilah gitu. Jadi menurut gue dia pura-pura cogil aja. Dia gitu. ganteng tau, dia ganteng aslinya. Dia apa? Dia Rowan Atkinson Indonesia. Iya. Kenapa? Dia ganteng tau sebenarnya. Iya, apalagi browsing apa namanya Aldi Taher muda, Iya, prime dia gokil. Iya kan? Dan gue juga penasaran, ini jadi kepikiran gue. Coba. Apa namanya? Andika siapa? Usi. Iya. Andika Pratama sama Nicholas Saputra kan sama gantengnya kan? Oh iya Mukanya mirip-mirip ya. sama kan? Iya benar-benar Tapi kok benar. bisa personanya beda ya? Oh iya. Mungkin Lu sebagai karena wanita gimana ngeliatnya? iya juga ya. Mungkin karena beda role yang dilakukan juga. Kalau Nicholas Saputra mungkin dari dulu dapat film-film yang kayak image-nya tuh emang cogan. Itu ngaruhin ketampanan. Kayaknya jadi image-nya tuh gitu. Okay. Udah gitu dia selalu menjaga perannya di film-film tuh dia kayak cuma mau tawaran yang bagus-bagus. Dan dia selalu karakter cowok tampan mulu perannya juga kan. Gitu. Itu kali ya. Sama kayak siapa namanya? Iqbal CJR image-nya jadi ganteng terus setelah Dilan kan. Iya. Jadi kayak ya udah si Iqbal cogan gitu. Iya. Kecuali yang sekarang ya Bale ini ya lagi. Iya lagi diomongin. MV-nya tuh kayak kemana arahnya gitu. Kenapa jadi kayak Alif Cepmek suaranya Padahal menurut gue tuh konsep. Iya. Tapi justru itu yang dicari supaya diomonginnya tuh dapet gitu. Bener. Dan terjadi kan gitu ya. Betul. Meskipun menurut gue ya namanya karya emang terserah aja mau gimana ya. Gitu Detikers ya. Jadi hati-hati. Heat stroke tadi ya. Sampai bisa kehilangan kesadaran juga by the way. Nah terus lanjutannya nih kalau di case-nya yang berat beberapa heat stroke ini bisa menyebabkan berbagai masalah. Seperti gangguan irama jantung. Oh jadi gak on beat lagi nanti ya jantungnya. Pakai metronom makanya biar tak gitu ya. Enggak. Terus udah gitu yang kedua kerusakan organ seperti otak, jantung, ginjal dan otot. Aduh amit-amit ya. Yang ketiga dehidrasi ekstrim again. Kemudian yang keempat terganggunya fungsi otak dan juga yang kelima komplikasi kardiovaskular hingga kegagalan jantung. Ngeri banget. Ngeri ya. Ya semoga kita semua bisa terhindar dari itu semua ya Detikers ya. Dan berikutnya nih. Cuaca lagi panas banget. Ada 5 cara biar bikin rumahnya Detikers makin adem. Kita punya hacknya nih Detikers ya. Biar gak usah ASEAN mulu. Karena gue juga realize ASEAN mulu tuh gak sehat tau buat kita. Oh iya kenapa? Iya karena kan maksudnya ya bukan udara alami aja lah gitu. Iya sih. Bener sih. Belakangan ini cuaca lagi panas-panasnya. Dan AC kadang juga sebenarnya gak mampu juga ngedinginin cuaca juga. Iya sih. Iya kan ruangan. Jadi ternyata cuaca panas ini emang lagi ngelanda banget di sebagian Asia Tenggara. Dari suhu rata-ratanya itu 40 derajat. Dan suhu tertinggi itu ada di Myanmar dan Filipina di 47 sampai 48 derajat Celcius. Gokil, Filipina panas banget ya. Gila men. Gak dulu deh. Lu taruh telur gitu mateng kali ya? Mateng kali bener, masak telur. Biar mateng, gak masak air harusnya. Jadi suhu tertinggi ini bikin rumah kita gak nyaman pastinya. Tapi kalau ini kamu juga gak perlu takut gitu ya. Karena ada beberapa yang bisa dilakuin. Cara pertama adalah dengan membuat atau melancarkan sirkulasi udara di rumah kamu. Jadi tentunya Detikers wajib nih buat bikin supaya sirkulasi udaranya tuh masuk gitu, hidup gitu. Biasanya kalau udah ada udara sejuk di malam hari dan juga pagi hari itu rumah kita lebih sejuk. Itu ya, jadi dibuka jendela ya. Bisa jadi ya. Terus cara berikutnya nih juga bisa dengan kamu nih. Misalnya nih ya, kalau ada jendela tadi kan searah tuh udah enak. Nah ini juga dengan laju angin kamu jika di rumah kamu tidak ada jendela nih buat Detikers yang rumahnya gak ada jendela gitu ya. Nah ini caranya adalah kamu coba pakai kipas untuk mendorong angin tersebut di rumah kamu. Iya benar, betul ya. Tips ya, betul ya. Selain itu udara panas juga cenderung akan naik dan terperangkap di bagian atas rumah kamu. Maka dari itu kamu memiliki jendela atau ventilasi loteng rumah kamu. Kamu juga bisa untuk membukanya. Atau kalau yang punya ventilasi dibuka aja. Yang kedua, jangan biarkan sumber panas masuk ke dalam rumah saat siang hari. Biasanya suhu udara di luar rumah kamu akan lebih panas dibandingkan dengan di dalam rumah kamu. Maka dari itu kamu harus mencoba menjaga agar udara panas tersebut tidak masuk dalam rumah kamu. Caranya adalah
dengan menutup jendela dan menutup pintu ventilasi rumah. Nah ini jadi kalau misalkan emang di luarnya lagi panas banget gitu ya memang seyogyanya ditutup aja dulu. Atau mungkin ya pakai roller blind gitu tapi jendelanya dibuka gitu masih bisa ya kan. Yang ketiga tadi bisa pakai kipas tapi kipasnya tuh ditaruh di dekat jendela sama pintu. Supaya nanti tuh bisa anginnya bisa ngebantu lebih jauh lagi dan nanti dikasih air es juga bisa boleh di ujungnya situ. Ya, habis itu yang keempat kurangi penggunaan alat seperti oven, penanak nasi, mesin cuci dan juga berbagai alat yang menimbulkan panas. Yang kelima, dinginkan tubuh dengan mandi air dingin. Namun kamu juga harus tahu memastikan agar kamu tidak mandi terlalu lama. Karena kamu juga tetap harus memastikan aliran darah supaya tetap lancar. Selain dengan mandi, kamu juga bisa mencoba mendinginkan badan dengan menempelkan es batu di tubuh kamu. Gitu ya. Tempel semuanya. Wow gitu ya. Sama ini juga sih material baju yang sejuk gitu ya harus dipilih juga gitu. Kadang kalau yang bajunya tebel gitu sekarang gue males juga tuh kayak sumuk banget gitu rasanya gerah. Ya banyak lah detikers ya 1000 hack untuk bisa bikin rumah kamu jadi lebih adem. Dan kamu juga jangan terbawa emosi panas ya karena cuaca lagi panas. Biasanya cuaca ngaruh tahu ke mood ya kan. Kadang kalau cuacanya lagi panas tuh bawaannya tuh pengen marah-marah gitu. Jangan. Nanti yang ada malah makin panas detikers gitu ya. Tapi kalau dari tadi ngomongin panas di semua negara-negara di ASEAN gitu. Kira-kira kalau di ibu kota yang baru masih adem gak ya? Harusnya sih adem ya karena kan banyak pohon ya. So far lebih adem ya. Lu udah pernah kesana kan di? Belum. Oh belum ya? Belum. Pengen kita lihat ya nanti. Iya. Yang pasti kan nanti 17-an udah di sana kan. Berarti penerbangan udah dibuka dong. Harusnya udah ya tuh. Ini gak liputan ke sana. Siapa tahu ada yang mau bawa saya ya, saya berangkat ya. Ya nanti ya, siapa tahu Akbari juga ya. Amin. Ada butuh MC cowoknya nanti sepaket lah ya. Nanti kita akan bahas juga berita tentang IKN, detikers nih yang katanya bakalan uji coba kereta tanpa rel dan taksi terbang. Wow, di bulan Juli ya. Taksi terbang beneran wow. Gimana ya kira-kira nanti. Tapi, gak macet kali kalau taksi terbang ya? Iya bener, tapi yang bikin gue penasaran ya kayak because I know ya since I was a kid gitu bahwa this day will come gitu ya, akan ada traffic di angkasa, maksudnya di udara, di atas gitu. Tapi ngaturnya gimana? Ntar dia beneran ada lampu merahnya juga nggak, diem juga nggak gitu? Nah. Karena kalau enggak, chaos dong. Iya benar ya, flying traffic light gitu. Itu yang jadi pertanyaan gue. Nah, mending kita langsung tanyain aja nih sama Brigadir Ovelia ya. Halo, selamat pagi Brigadir Ovelia. Halo Brigadir Ovel. Halo Akbari di studio. Halo, apa kabar Brigadir Ovelia? Sehat? Sehat. Puji Tuhan aku sehat. Ini apa kabar? Ini baru beres sakit semuanya Brigadir Ovel. Aduh, bagus kalau sehat-sehat Brigadir Ovel, jaga kesehatan, pertahankan ya. Brigadir Ovelia, kita penasaran nih, kan lagi tadi habis bacain berita IKN bakal ada taksi terbang. Nah, nanti kalau ada taksi terbang di IKN nanti bakal ada lampu merahnya terbang juga nggak kira-kira Brigadir Ovelia? Lampu merah di taksi yang terbang. Iya. I don't think so deh. Iya. Oh enggak ada berarti enggak ada. Oke, baik. Soalnya kita jadi lagi ngebayangin nih kalau misalnya di IKN ada taksi terbang nanti trafficnya gimana ya gitu. Kan apakah kalau nggak ada yang ngatur chaos nggak gitu? Apa ada lampu merahnya juga? Jangan-jangan mungkin nggak sepadat di jalan darat kali lah ya. Iya. Gitu. Ini ada pertanyaan yang menurut gua kurang sopan sih. Brigadir Ovelia, ada pertanyaan ini dari anak-anak. Brigadir Ovelia katanya kemarin double date ya. Aduh, ini pasti Putra nih berani ya nanya. Ya Putra lu ya. Baik. Gila. Ya udah Brigadir. Gak usah dijawab Brigadir. Coba yang lihat Instagramnya apa? Iya. Baik. Apa tuh? Tuh. Putra Perdana. Pute Perdana ya. Nah. Pute Perdana. Gitu katanya. Tunggu ya kau Pute. Tunggu kau Pute. Brigadir Ovel, ini aku bisa tebak nih. Kayaknya kamu lagi di Tebet ya? Betul. Oh
Oh iya, hebat dekat lu, Indi. kawasan Jalan Saharjo. Bener itu ikonik banget tuh si pembatas jalannya Iya, supaya iya, orang gak bener, nyebrang bener, ya. bener. Ya udah langsung aja kita mau dengar laporan lalu lintasnya dari Tebet. Silakan Brigadir Ovelia. Baik, terima kasih Indi dan juga Akbari di studio. Selalu semangat, selalu sehat pokoknya. Dan Detiker, saat ini saya akan langsung saja melaporkan terkait informasi arus lalu lintas di pagi menjelang siang hari ini, di mana saat ini saya berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Saharjo, Jakarta Selatan. Dengan kondisi arus lalu lintas di pagi menjelang siang hari ini cukup ramai. Baik itu dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Manggarai, maupun untuk arah sebaliknya. Namun terlihat saat ini kecepatan kendaraan sudah bisa dilalui dengan kecepatan normal hingga 40 km per jam yang sejak pagi tadi cukup padat di kawasan ini, namun saat ini sudah berangsur-angsur kembali normal. Dan mungkin di pukul 3 sore nanti akan kembali terlihat kepadatan di kawasan ini karena jalan ini merupakan juga alternatif yang cukup ramai dipadati oleh para kendaraan-kendaraan, baik yang akan mengarah ke arah Jakarta Timur maupun yang akan mengarah ke arah Depok. Dan terlihat juga di kawasan ini adanya antrian traffic light. Kami himbau bagi para pengendara senantiasa bersabar dan berhati-hati juga. Pastikan Anda berhenti di belakang garis stop. Dan juga bagi para pengendara, pastikan Anda mematuhi setiap rambu yang sudah terpasang di sepanjang kawasan ini, tentunya demi aman dan lancar dalam berkendara. Dan kami informasikan berdasarkan data IRASEP Korlantas Polri kami, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam, terjadi ada sebanyak 238 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 orang meninggal dunia, 14 orang luka berat, dan ada 153 orang luka ringan. Dari 238 kasus laka lantas tersebut, 73%-nya terjadi karena tidak menjaga jarak aman, kecerobohan pengemudi, atau ceroboh aturan lajur saat belok, saat menyalip terhadap lalu lintas dari depan. Mari sebelum kita berkendara, pastikan kita menjaga atau memperhatikan kondisi fisik kendaraan kita maupun kondisi fisik pengendara, agar tentunya apabila sudah berkendara dapat senantiasa mematuhi setiap aturan dan juga dapat selamat selamat sampai di tujuan. Dan Detikers, karena hari ini merupakan tanggal genap, kendaraan-kendaraan yang berplat akhir genap yang kami izinkan melintas sesuai dengan sistem pemberlakuan ganjil genap di Ibu Kota Jakarta. Dan perlu kami ingatkan juga bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang berboncengan lebih dari 1 orang, tentunya aksi ini sangat berbahaya dan bisa menjadi penyebab kecelakaan. Pelanggaran ini pun bisa dikenakan sanksi kurungan paling lama 1 bulan serta denda maksimal sebesar Rp250.000. Mari kita selalu utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Tetap tertib dalam berlalu lintas bukan karena kita takut untuk ditilang, tapi karena kita harus selamat sampai di tujuan. Demikian Brigadir Ovelia melaporkan langsung dari kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Saharjo, Jakarta Selatan. Kita kembali ke rekan-rekan Akbari dan juga Indi di studio. Salam presisi, silakan Akbari dan Indi. Thank you Brigadir Ovelia. Sebelum pamit ini ada pantun dulu dari Akbari, dipersembahkan dari Ardo ya, dari anak-anak. Ya, pantunnya apa? Mana? Ini nih. Nah. Oke, benar. Oke. Ini dia. Brigadir Ovelia. 1, 2, 3, 4. Cakep. 5, 6, 7, 8. Cakep. Kalau Brigadir Ovelia sempat, Cakep. ayo badminton minggu depan. Tuh, diajak badminton. Minggu depan mau ada badminton? Oh, Jumat depan. Bukan Jumat ini kan libur ya, Jumat ini mah. Gitu katanya Brigadir Ovel. Oh, ditolak nih. Ayo, jangan wacana aja tapi. Oh, bener. ya ya, Wah. oke tuh, yaudah. Nanti yang japri Ardo ya, kalau enggak Pute. Ya kita lihat aja pokoknya. Terima kasih banyak Brigadir Ovelia. Bye-bye. Selamat kembali bertugas. Dah. Terima kasih Akbari Indi, sehat selalu. Iya, sehat Sehat. selalu. Amin, 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 amin. Semoga kita semua sehat ya. Yes.
Ya udah kalau gitu Detikers ya, kita mau jeda dulu aja, mau minum-minum dulu karena tuh tadi katanya kan biar nggak heat stroke kita mesti banyak minum ya. Betul Jadi nih. aku mau merefill minuman aku. Detikers juga jangan lupa ya ambil minum ya. Bener, apalagi buat yang stay-nya atau kerja banyak di ruangan ber-AC, itu jangan lupa minum ya. Soalnya kadang karena kita AC mulu, nggak panas, dingin, ngerasanya tuh nggak butuh haus ya. Padahal badannya dehidrasi. Oke, so don't go anywhere, stay with us, tetap di Detik Pagi. Jangan Tidur lagi. Kembali lagi Detikers, masih barengan sama Indi dan Akbari di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Nah, kita mau bahas tentang IKN nih Yes. Detikers. Ya, lo excited gak pengen ke IKN? Gue pengen nyobain sih. Pengen lihat ya. Penasaran gue. Iya bener-bener, karena dari kemarin yang udah pada kesana ya let's say menteri-menteri lah gitu ya pada ngepost. Dan teman-teman selebgram kita. Iya, tuh kayaknya seru banget gitu. Iya. Meskipun sebagian besar area masih banyak yang kayak belum terbangun apa-apa, masih Iya, hijau. iya. Tapi kita pengen lah lihat ibu kota baru kita ya gak sih. Nah, jadi dari otorita IKN gitu ya Detikers ya. Katanya mulai mau uji coba transport cerdas di IKN di Juli 2024 nanti. Katanya gitu ya. 2 diantaranya adalah Autonomous Rail Transit atau ART. Nah, jangan ketukar sama asisten rumah tangga nih karena beda ya kan. Kenapa gak Autobot ya? Jadi kayak Iya. Autobot berubah Iya. gitu. Transformer. Ini tuh wow. Dia ketawa dengan Buat imajinasi. kenapa sih suara buaya wak 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 wak. Tapi emang bener wak 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 gitu dia berubah ya. Autonomous Rail Transit alias kereta tanpa rel dan Advanced Air Mobility atau taksi terbang. Nah ini nih yang menarik, taksi terbang ya. Berapa ya bayarnya ya taksi terbang? Iya. Kalau kata gua mah ya, kan di IKN masih belum terlalu rame ya. Taksi terbang kudunya di Jakarta tahu ya gak sih? Iya. Iya di Jakarta harusnya. Nah anyway selain itu Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Ali Brawi mengatakan kalau IKN dirancang sebagai ibu kota yang menerapkan konsep kota cerdas berlandaskan prinsip hijau dan berkelanjutan. Terus pengembangan infrastruktur sebagai sektor kritikal bakal dijalankan dengan prinsip-prinsip ini untuk membantu meningkatkan kinerja operasional kota dan kualitas hidup penduduknya. Alhasil di hari Rabu kemarin Ali Brawi bilang beliau memimpin rombongan otorita IKN ke Amerika Serikat dalam rangkaian kegiatan Smart City Reverse Trade Mission atau RTM. Nah di kesempatan itu ketemulah dengan Port of Long Beach, City of Long Beach, Xtelligent dan juga TIGM tentang pengembangan Green Port dan sistem transportasi cerdas perkotaan. Lalu nih Direktur dari US Trade and Development Agency atau USTDA, Enoch T. Ebong. Emang ini bener namanya? Bukan nama Sunda ya? Tulisannya Enoch T. Ebong menyatakan dukungan agensinya dalam pembangunan IKN. Kemudian di diskusi itu ada juga Deputi Executive Director Noel Hasejaba dan juga Economic Development Manager Port of Long Beach Joel Perler. Mereka mengungkapkan bahwa pihak pelabuhan memanfaatkan kemajuan teknologi dan juga melaksanakan kolaborasi strategis dengan berbagai pihak sebagai bagian dari strategi mereka untuk mengembangkan Green Port. Selain itu berperan sebagai panelis hadir juga nih Technology Partnership dari City of Long Beach Ryan Kurtzman, kemudian ada juga CEO of Xtelligent Mike Lim dan juga presiden dari TIGM Brad Reed. Mereka ngebahas tentang pengembangan teknologi cerdas seperti pemanfaatan digital twin, kemudian kecerdasan buatan dan juga infrastruktur modern dalam sistem transportasi perkotaan. Menurut mereka konsep Proof of Concept atau POC merupakan tahapan krusial di seluruh proses pengembangan teknologi transportasi perkotaan. Makanya Ali Bernadi mengatakan kalau otorita IKN mengundang Xtelligent dan juga TIGM untuk melakukan POC di sektor transportasi cerdas di IKN. POC diyakini sebagai salah satu strategi untuk membangun IKN sebagai kota cerdas. Ya mudah-mudahan kita bisa mengadop lah ya teknologi yang dipunyain sama USA dan beneran diterapkan di Indonesia. Dan sama gitu maksudnya hasilnya bahkan kalau bisa lebih bagus. Amin. Itu tentang IKN. Tapi lu kalau disuruh pindah ke sana mau gak?
Kalau pindah belum tahu ya. Karena gue targetnya masih pengen pindah Bali dulu. Oh lu bukannya lu pernah di? Enggak, gue gak pernah Bali for good. Gue bukan pernah Bali for good ya. Iya. Enggak. Gue kayak ngeliat lu, ini udah pernah lu. Enggak. Gue gak pernah gitu, even sebulan, gak pernah. Paling lama tuh gue 10 harian paling lama. Gak pernah kok sampai. Demi apa? Gak pernah gue. Tapi sering makanya karena gue tuh cuma sebentar-sebentar gitu. Gitu. Tapi banyak teman-teman gue yang orang sana atau emang udah ya Jakartans yang Bali for good gitu loh. Lu kan? pengen berapa lama di sana ntar? I think 10. Oh kalau di Bali. Yeah. Gue tuh pengennya nanti kalau udah tua beli rumah. Gue masih mikir nih antara di Bandung atau di enggak, atau di Ubud gak masuk. Okay. Gitu. Atau enggak di daerah-daerah Canggu ke atas lagi lah yang udah mau ke Tanah Lot tuh gitu. Karena gue tuh udah tuh lu spiritual aja di sana gitu. Iya, karena gue tuh tipe yang pantai banget daripada spiritual di Madinah, setuju. Bener, dengerin kata Arfi yang paling benar ya. Iya. Gue sebagai si alergi dingin tuh cocok banget sama udara pantai. Karena Bandung tuh kan sebetulnya pegunungan kan, dingin. Jadi makanya dari dulu tuh gue struggling dengan alergi dingin gue. Kalau di Bandung tuh setiap hari gue bangun dengan bersin 100 kali. Nah makanya udara pantai. Iya beneran ya, kayak Haci sampai nyokap gue tuh udah cuek aja. Sedih gak sih udah yang kayak biarin aja Cindy emang kayak gitu, bersin-bersin pasti tiap pagi kedinginan. Emang gitu. Ritual aja gitu. Iya, tidur gue tuh harus pakai kaos kaki, pakai scarf, pakai tangan panjang gitu. Nah begitu kayak gue di daerah pantai tuh hilang itu semua gitu. Wow, keren juga lu ya. Keren juga alam ya. Iya alamnya keren. Sekali. Ini sekarang kita beralih nih ke Tim Cook nih. Gue gak tahu Tim Cook bersin-bersin gak ya kalau bangun tidur. Ya Allah. Ya, siapa tahu kan. Tapi kayaknya dia mah sampai kalau dia lagi dingin juga ya, dia mah sampai rumahnya ada yang penghangat gitu. Oh, langsung ada smart Apple apa. Iya, bener. Gitu-gitu ya. Di rumah gue mah kagak ada kan itu. Iya. Nah, ini Tim Cook nih katanya dia bilang baru-baru ini ya, kalau teman-teman Detikers coba buka di innet.detik.com. Tim Cook bilang Apple cetak rekor sepanjang masa di pasar Indonesia. Apple belum lama ini kan mengumumkan laporan keuangan kuartal kedua di fiskal 2024. Indonesia sempat disinggung oleh Tim Cook saat earnings call. Awalnya Tim Cook mengatakan Apple berhasil membukukan pendapatan kuartalan sebesar 90,8 miliar US dollar, sementara laba kuartalan per saham di Lucien sebesar 1,53 dolar. Kendati secara pendapatan turun 4% sebenarnya, tapi Apple nyatet rekor pendapatan sejumlah negara. Tim Cook juga nyebut kalau negara-negara yang berkontribusi sama pencapaian tersebut tuh siapa aja gitu. Nah ini dia nih negara-negara yang emang termasuk pendapatannya bagus gitu ya. Itu di Amerika Latin dan Timur Tengah serta Kanada, India, Spanyol dan Turki. Kami juga mencapai rekor pendapatan sepanjang masa di Indonesia. Waduh, gokil ya, berarti banyak yang beli Apple ya di Indonesia. Banyak tahu. Ingat aja, bukan ingat aja, maksudnya gimana ya? Gimana? Di MBS Marina Bay Sands kan yang ngantri beli Apple orang Indo semua. Iya di Singapura. Gokil ya, kaya-kaya semua ya. Kaya-kaya orang-orang kita tuh tahu. Gokil nih. Dan ternyata nih selama kuartal 2024 raksasa teknologi bermarkas di Cupertino ini, dia juga ngaku kalau meluncurkan Apple Vision Pro ini cukup sukses. Sehingga menunjukkan potensi pada dunia komputasi spasial. Tim Cook juga mengungkap lebih dari separuh perusahaan Fortune 100 ini telah membeli unit Apple Vision Pro dan sedang menjajaki cara inovatif untuk menggunakannya. Ya siapa tahu nanti juga ada versi Detik Pagi di itu kan? Di mana? Di Apple Vision Pro. Iya benar-benar. Lebih ini imersif gitu. Iya benar-benar. Bisa di sini ceritanya lu ngelihatnya. Iya benar-benar. Aduh gila canggih banget. Gue kadang suka ngeri tahu sama teknologi tuh kadang kayak are we living in the future yet? Gitu. Kayaknya udah ya. Kayaknya kita bentar lagi bakal perang sama Ultron. Nanti gimana tadi Put bunyinya ngok. Oke. Gimana bunyinya Put berubah jadi Megatron? Jadi Megatron jadi Bumblebee.
Ya Putra Putra lagi denger udah lagi ini, oke. ngobrol nih Putra. Oke, baik, kita sepertinya sudah harus undur diri nih Detikers karena gak kerasa udah di jam 11. Bener ya. Jadi waktunya pamit. We'll see you guys tomorrow. Jangan lupa keep updated dengan follow semua sosmed kami, Instagram, TikTok dan juga X @detik.com. YouTube juga di subscribe dan saksikan terus. Pokoknya Senin sampai Jumat Detik Pagi dari jam 8 sampai dengan jam 11. Aku Indi Arisa pamit. Aku Akbari. Tetap saksikan Detik Pagi. Jangan tidur lagi.